Aku mendapat pesan, ikuti suamimu. Nanti kau akan tahu siapa dia sebenarnya. Saat suamiku baru saja pamit untuk dinas luar kota. Saat aku mengikutinya ternyata ia diam-diam lakukan ini. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi baru saja mulai menyembul dari balik awan, menyinari ruang keluarga kami dengan cahaya keemasan yang seharusnya membawa kedamaian. Namun pagi ini, ada sesuatu yang berbeda di udara. Aku, Risma, berdiri di depan lemari pakaian Mas Johan, merapikan kemeja-kemejanya yang sudah kusetrika semalaman. Tanganku dengan cermat melipat setiap helai kain. Seolah-olah dalam setiap lipatan itu kuselipkan doa untuk keselamatannya selama dinas. Dinas luar kota lagi, Riz, ucap Mas Johan tiba-tiba dari balik pintu kamar mandi. Suaranya terdengar agak tergesa. 4 hari. Meeting penting dengan klien dari Singapura. Aku menoleh, melihat bayangannya di balik kaca kamar mandi yang beruap. 4 hari? Itu cukup lama. Kemana tepatnya? Tanyaku, berusaha menahan getar kecil di suaraku. Bandung dulu, lalu ke Jakarta untuk meeting utama. Jawabnya singkat sebelum pintu kamar mandi terbuka. Dia keluar dengan hanya handuk melilit di pinggang. Air masih menetes dari rambut hitamnya yang basah. Kau tahu bagaimana bisnis properti ini? Banyak hal tak terduga. Aku mengangguk, meski hatiku bertanya-tanya. Biasanya dia akan bercerita dengan antusias tentang proyek-proyek barunya, tentang klien-klien yang akan ditemui. Tapi pagi ini, sikapnya terburu-buru, hampir seperti ingin cepat-cepat pergi. Aku mengambil jas abu-abu yang tergantung di belakang pintu. Kusetrika jas favoritmu, kataku sambil menyodorkannya. Dia mengambilnya dengan cepat, hampir merebut. Terima kasih. Tangannya yang biasanya hangat ketika bersentuhan dengan jari-jariku, kali ini terasa dingin dan terburu-buru. Saat membantu mengenakan jasnya, hidungku menangkap aroma tajam parfum baru. Bukan aroma wangi kayu cendana yang biasa kupilihkan untuknya, melainkan sesuatu yang lebih menyengat, lebih muda. Aku berkerut. Parfum baru? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Dia terhenti sejenak, kemudian tersenyum cepat. Iya, coba-coba saja. Sample dari kantor. Jawabannya terlalu mudah, terlalu cepat. Seperti sudah dipersiapkan. Aku diam saja, membiarkannya mengikat dasinya sendiri. Mataku tak sengaja melihat ponselnya yang bergetar di atas meja. Sebuah nama, T, muncul di layar, lalu cepat-cepat hilang. Jantungku berdebar, tapi kupilih untuk tidak bertanya. Bertanya berarti menghadapi kenyataan, dan aku belum siap untuk itu. Kau sudah sarapan? Kubuatkan telur mata sapi kesukaanmu, ajakku, berusaha menahan kepergiannya sedikit lebih lama. Tidak usah, Riz. Aku buru-buru. Macet nanti, katanya sambil mencium keningku dengan cepat, seperti ritual yang harus diselesaikan. Kuperhatikan bagaimana matanya tidak pernah benar-benar bertemu dengan mataku. Selalu menghindar, selalu melihat ke arah jam dinding atau ke jendela. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu mengangkat koper kecil yang sudah kusiapkan. Baju formal untuk meeting sudah kusiapkan di bagian atas. Obat maakmu juga kumasukkan di saku samping. Dia mengambil koper itu, dan untuk sesaat, tangannya menyentuh tanganku. Kau selalu teliti, katanya, dan untuk pertama kalinya pagi ini, ada sedikit kehangatan dalam suaranya. Tapi itu cepat hilang ketika ponselnya berdering lagi. Aku harus pergi, katanya sambil berbalik dan berjalan menuju pintu. Jaga diri baik-baik. Aku mengikutinya sampai ke teras. Melihatnya masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di paru-paruku. Ada sesuatu yang tidak beres. Firasatku berteriak keras. Tapi aku memilih untuk membungkamnya dengan keyakinan palsu bahwa setelah 5 tahun menikah, kami memiliki fondasi yang cukup kuat. Selamat jalan, sayang, bisikku pada angin, ketika mobilnya sudah hilang dari pandangan. Andai saja aku tahu, itu adalah terakhir kalinya aku melihat bayangan suami yang kukenal. Pintu kayu jati itu kututup dengan bunyi klik yang terasa sangat keras dalam kesunyian pagi. Aku bersandar di balik pintu,
mencoba menenangkan debaran jantung yang tak karuan. Seluruh tubuhku masih merasakan getaran dari kepergian Mas Johan yang terasa begitu tergesa, begitu asing. 5 tahun pernikahan seharusnya membuatku bisa membaca setiap perubahan moodnya, tapi pagi ini, aku seperti sedang melihat potret seorang pria yang tak kukenal. Matanya yang menghindar, sentuhannya yang dingin, dan aroma parfum asing yang masih menyengat di ingatanku. Semuanya membentuk sebuah teka-teki yang tak ingin ku selesaikan. "Sudah pergi, Bu?" Tiba-tiba suara Ibu Sari, pembantu kami, memecah kesunyian. Dia berdiri di ujung koridor dengan sapu di tangan, wajahnya penuh perhatian. Aku mengangguk lemah, berusaha tersenyum. "Iya, Bu. Dinas lagi. 4 hari. "Wah, lama juga ya," gumam Ibu Sari sambil mendekat. Matanya yang tajam seolah bisa membaca kegelisahanku. "Tadi pagi Mas Johan kok kayaknya buru-buru sekali? Padahal biasanya suka minum kopi dulu sebelum berangkat." Aku menarik napas dalam. "Proyek besar," katanya. "Meeting dengan klien penting." Ibu Sari menghela napas, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalau boleh Ibu bilang, Bu Risma, akhir-akhir ini Mas Johan kok sering sekali dinas. Bulan ini sudah ketiga kalinya. Dulu kan paling sebulan sekali itu juga cuma 1-2 hari." Perkataannya seperti menusuk-nusuk kesadaranku. Ya, aku juga sudah memperhatikannya. Tapi selama ini aku memilih untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sebagai editor di sebuah penerbit. Dan Mas Johan memang selalu punya alasan yang masuk akal. Proyek baru, klien penting, urusan mendadak. Bisnis properti memang seperti itu, Bu. Jawabku, berusaha meyakinkan diri sendiri. Banyak hal tak terduga. Ibu Sari hanya mengangguk, tapi matanya masih penuh keraguan. "Mudah-mudahan saja." Ibu lihat Bu Risma akhir-akhir ini kurus. "Stres ya karena kerja terus." Sebelum aku sempat menjawab, getar ponsel di saku celanaku menyentak seluruh indraku. Aku mengeluarkannya dengan tangan sedikit gemetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jantungku berdebar kencang. Ada firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. "Ikuti suamimu, nanti kau akan tahu siapa dia sebenarnya." Dunia seakan berhenti berputar. Aku membaca pesan itu berulang kali. Setiap kata seperti pisau yang menusuk-nusuk jantungku. Tanganku gemetar begitu hebat sampai-sampai Ibu Sari mendekat dengan wajah khawatir. "Ada apa, Bu Risma? Wajahmu pucat sekali." Aku tak bisa berkata-kata. Kuserahkan ponselku padanya dengan tangan gemetar. Ibu Sari membacanya, dan wajahnya yang biasanya cerah langsung berubah muram. Ini dari siapa, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu," bisikku, suaraku serak. "Nomor tidak dikenal." Ibu Sari menggeleng-geleng kepala, matanya penuh keprihatinan. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan sikap Mas Johan yang aneh akhir-akhir ini." Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Mas Johan yang terburu-buru tadi pagi, aroma parfum asing, pesan misterius ini, semuanya seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar yang mengerikan. "Apa yang harus kulakukan, Bu?" tanyaku, suaraku kecil seperti anak yang ketakutan. Ibu Sari memegang pundakku erat. "Bu Risma, Ibu cuma pembantu di sini. Tapi Ibu sudah 5 tahun lihat Bu Risma dan Mas Johan. Ibu sayang sama keluarga ini." Dia menarik napas panjang. "Pesan ini jahat sekali. Orang yang mengirim ini ingin Bu Risma sakit hati." "Tapi kenapa?" tanyaku, masih bingung. Siapa yang mau berbuat seperti ini? Ibu Sari diam sejenak, lalu berkata pelan, Mungkin ada orang yang ingin merebut Mas Johan dari Bu Risma." Perkataannya seperti tamparan keras. Selama ini aku hidup dalam kepuasan palsu, percaya bahwa pernikahan kami kuat dan tak tergoyahkan. Tapi kenyataannya, tanpa berpikir panjang, kubuka aplikasi pelacak yang selama ini diam-diam kusematkan di mobil Mas Johan. Tindakan yang selama ini membuatku merasa bersalah, tapi sekarang sepertinya dibutuhkan. Jari-jariku gemetar mengetik password, dan ketika peta digital akhirnya terbuka, napasku tersangkut di tenggorokan. Titik merah yang mewakili mobil Mas Johan tidak bergerak ke arah tol menuju Bandung seperti yang dikatakannya. Alih-alih,
Mobil itu berbelok ke arah kawasan perbukitan yang terkenal dengan vila-vila mewahnya. Apa yang kulihat? Bisikku pada diri sendiri. Ibu Sari melihat layar ponselku, lalu memelukku erat. Bu Risma, kuatkan hati. Tapi Ibu rasa Bu Risma harus tahu kebenaran. Air mataku akhirnya tumpah. Selama ini aku hidup dalam kebohongan? Apakah semua alasan dinasnya? Semua ketidakhadirannya di acara keluarga, semua malam di mana dia pulang larut dengan alasan meeting, apakah semuanya dusta? Haruskah aku mengikutinya? Tanyaku, suaraku parau. Ibu Sari memandangku dengan mata penuh kasih. Itu pilihan Bu Risma. Tapi kalau ibu jadi Bu Risma, ibu ingin tahu kebenaran. Lebih baik sakit yang jelas daripada terus hidup dalam kebohongan. Ku bersihkan air mataku. Tekad perlahan menguat dalam hatiku yang remuk. Ibu Sari benar. Aku harus tahu kebenaran. Apapun konsekuensinya. Aku akan pergi, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kuduga. Aku harus tahu kemana dia sebenarnya pergi. Ibu Sari mengangguk, lalu memegang tanganku. Hati-hati, Bu Risma. Jangan melakukan hal bodoh. Ingat, apapun yang terjadi, ibu selalu di sini untuk Bu Risma. Dengan langkah goyah, aku berjalan ke garasi. Setiap langkah terasa berat, seperti menjauh dari kehidupan yang kukira kumiliki menuju kenyataan pahit yang mungkin menungguku. Pesan itu masih terbaca di layar ponselku. Setiap kata seperti prophetik dan mengancam. Ikuti suamimu, nanti kau akan tahu siapa dia sebenarnya. Sekarang aku akan mengikutinya. Dan aku tak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang akan kudapat. Mobilku meluncur pelan di jalanan yang mulai ramai. Tanganku mencengkeram kemudi dengan kencang. Buku-buku jari terlihat putih. Setiap hembusan nafas terasa berat dan disengaja. Seolah-olah aku harus mengingatkan diri sendiri untuk terus bernapas. Di kursi penumpang, ponselku menampilkan layar aplikasi pelacak. Sebuah titik merah yang tak henti-hentinya bergerak menjauh, membawaku semakin dekat pada sebuah kebenaran yang kutakuti. Tenang, Risma. Bisikku pada diri sendiri, suaraku gemetar di dalam mobil yang sunyi. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin dia harus menemui klien di villa itu dulu sebelum ke Bandung. Tapi suara kecil di kepalaku menertawakanku. Klien? Jam segini? Dan mengapa harus berbohong? Aku teringat percakapan kami seminggu yang lalu. Kami sedang makan malam, dan dia bercerita tentang proyek barunya. Proyek kali ini cukup besar. Riz, katanya sambil menyuap nasi. Klien dari Singapura. Mereka sangat profesional, jadi aku harus ekstra hati-hati. Kapan kamu harus ke Singapura? Tanyaku waktu itu. Dia yang datang ke sini. Kita akan meeting di Jakarta. Jawabnya singkat, matanya tak lepas dari ponselnya. Sekarang, melihat titik merah itu bergerak semakin jauh dari jalur menuju Jakarta, semua kata-katanya terasa hampa. Aku mencoba meneleponnya, berharap ada penjelasan yang bisa menenangkan hatiku. Teleponnya berbunyi sekali, lalu langsung dialihkan ke voicemail. Halo, ini Johan. Maaf sedang tidak bisa mengangkat telepon. Silakan tinggalkan pesan. Suaranya yang biasanya hangat, sekarang terasa seperti pisau dingin yang menusuk. Aku menutup telepon, rasa cemas mulai berubah menjadi marah. Bagaimana bisa? Setelah 5 tahun membangun rumah tangga, setelah semua pengorbanan dan komitmen, apakah ini yang akan terjadi? Mobilku sekarang mulai memasuki kawasan perbukitan. Jalanan berkelok-kelok, dikelilingi pepohonan hijau yang seharusnya menenangkan. Tapi hari ini, pemandangan indah itu justru membuatku semakin cemas. Setiap kelokan membawaku semakin dekat pada takdir yang tak ingin kuhadapi. Titik merah di ponselku tiba-tiba berhenti. Aku memperlambat laju mobil, jantung berdebar kencang. Aku masih sekitar 2 kilometer dari lokasinya. Apakah dia sudah sampai? Apakah dia bersama seseorang di sana? Pikiranku melayang pada berbagai kemungkinan. Mungkin dia benar-benar meeting dengan klien. Mungkin villa itu adalah tempat meeting mereka. Tapi mengapa harus berbohong? Mengapa harus menciptakan cerita tentang Bandung dan Jakarta? Aku melewati sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Tanpa berpikir 2 kali, aku memarkir mobilku dan masuk. Aku butuh kafein,
Tapi lebih dari itu, aku butuh waktu untuk berpikir. Pesannya apa, Mbak? Tanya seorang barista muda. Americano, Please, double shot. Jawabku, suaraku masih terdengar goyah. Sambil menunggu pesananku, aku duduk di sudut paling jauh, mataku tak lepas dari layar ponsel. Titik merah itu masih diam di tempat yang sama. Aku mencoba mencari alasan-alasan lain. Mungkin mobilnya mogok? Mungkin dia harus menjemput seseorang? Tapi setiap kemungkinan yang kucari terasa dipaksakan. Barista muda itu mengantarkan kopiku. Sedang menunggu seseorang, Mbak? Tanyanya ramah. Aku tersenyum getir. Ya, semacam itu. Dia mengangguk dan pergi, meninggalkanku dengan pikiran kalut. Kopi hitam itu kuminum dalam sekali teguk. Rasa pahitnya sepadan dengan kepahitan yang mulai merasuki hatiku. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Bukan dari nomor tak dikenal, tapi sebuah notifikasi dari media sosial. Seorang teman mengomentari foto pernikahan kami yang kunggul ulang bulan lalu. Pasangan yang perfect. Semoga selalu langgeng ya. Komentar itu seperti tamparan. Aku melihat foto itu. Aku dan Mas Johan tersenyum bahagia. Tangannya melingkar di pinggangku. Kami terlihat begitu sempurna, begitu bahagia. Apakah semua itu hanya sandiwara? Apakah selama ini dia hanya berpura-pura? Air mata mulai menggenang di mataku. Tapi kuusap cepat. Tidak. Aku tidak boleh menangis sekarang. Aku harus kuat. Aku harus tahu kebenarannya. Kubayar kopiku dan kembali ke mobil. Tekadku sekarang lebih kuat. Apapun yang akan kulihat, apapun yang akan kuketahui, aku harus menghadapinya. Aku harus tahu siapa sebenarnya suamiku. Mobilku kembali meluncur. Semakin mendekati titik merah yang diam itu. Setiap meter yang kutempuh terasa seperti menjauhkanku dari kehidupan yang kukenal. Aku seperti sedang berjalan menuju tepi jurang, dan aku tahu, setelah hari ini, tidak ada jalan untuk kembali. Bersiaplah, Risma, bisikku pada bayanganku di kaca spion. Hidupmu mungkin akan berubah selamanya setelah hari ini. Dan dengan doa dalam hati, aku terus berkendara, mengikuti jejak dusta suamiku menuju kebenaran yang mungkin akan menghancurkanku. Mobilku akhirnya melambat hampir sampai berhenti ketika sebuah gerbang villa megah dengan nomor 17B terlihat di kejauhan. Jantungku berdegup kencang, berdebar seperti drum perang di dalam dada. Dari balik kaca spion yang kusetel agar tidak mencolok, kulihat mobil hitam Mas Johan. Mobil yang kubantu pilih 3 tahun lalu dengan diskusi panjang tentang fitur keamanan dan kenyamanan. Terparkir dengan sembrono di depan sebuah villa bergaya modern. Seolah-olah pengendaranya terlalu bersemangat untuk masuk hingga lupa memperhatikan kerapian. Tenang, Risma, gumamku pada diri sendiri, tapi suara itu terdengar hampa bahkan di telingaku sendiri. Tanganku berkeringat, mencengkeram kemudi dengan erat seakan-akan itulah satu-satunya penahan dalam dunia yang tiba-tiba goyah. Aku memarkir mobilku cukup jauh, tersembunyi di balik pepohonan rindang yang mengelilingi kompleks villa ini. Dari sini, aku masih bisa melihat pintu masuk villa dengan jelas. Aku mengambil sepasang kacamata hitam dan syal yang sengaja kubawa, disguise yang terasa konyol, tapi setidaknya memberiku rasa aman yang palsu. Tak sampai 5 menit kemudian, pintu villa terbuka. Keluarlah Mas Johan, masih mengenakan setelan jas yang sama dari pagi tadi. Tapi yang membuat napasku tersangkut adalah ekspresinya. Dia tersenyum, bukan senyum formal yang biasa dia tunjukkan pada klien bisnis, tapi senyum lepas dan riang yang belum pernah kulihat dalam bulan-bulan terakhir. Senyum yang dulu sering dia berikan padaku di awal pernikahan kami. Lalu muncul seorang wanita. Dia cantik, tak bisa kubantah. Rambut hitam panjang terurai natural di atas bahunya, mengenakan dress musim panas berwarna kuning cerah yang melambai-lambai diterpa angin. Wanita itu, Tasha, seperti yang kemudian ku ketahui namanya, langsung mendekati Mas Johan dengan langkah percaya diri. Akhirnya sampai juga. Aku sudah menunggu dari tadi, katanya. Suaranya sampai ke telingaku dari kejauhan, terdengar manja dan familiar. Mas Johan tertawa. Tertawa yang sama yang dulu sering kudengar ketika dia menggodaku. Jalanan macet, sayang. Sabar dong. Sayang? Kata itu seperti pukulan telak di ulu hatiku. Selama ini, hanya aku yang memanggilnya dengan sebutan itu.
Dan sekarang, dia membiarkan wanita lain memanggilnya dengan panggilan yang sama? Yang terjadi selanjutnya membuatku ingin berteriak. Tasya melangkah mendekat, lalu tanpa malu-malu melingkarkan tangannya di leher Mas Johan. Bukan pelukan biasa, ini pelukan intim. Tubuhnya menempel erat pada suamiku, wajahnya terkubur di bahunya. Kangen, bisiknya, cukup keras sampai bisa kudengar dari jarak ini. Aku juga, balas Mas Johan, suaranya rendah tapi penuh kasih sayang. Tangannya merangkul pinggang Tasya, menariknya lebih dekat. Aku memperhatikan bagaimana jari-jari Mas Johan dengan akrab membelai punggung wanita itu. Gerakan yang sama yang sering dilakukannya padaku ketika aku sedang stres atau sedih. Sekarang, gerakan penuh kasih itu diberikan pada orang lain. Mereka tetap berpelukan seperti itu untuk waktu yang lama, terlalu lama. Aku duduk di dalam mobil, tubuhku membeku, mataku tak berkedip menyaksikan adegan yang menghancurkan hatiku. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Setiap gerakan mereka seperti pisau yang mengoyak-ngoyak kenangan indah yang kumiliki. Tidak, desisku pelan, air mata mulai menggenang di mata. Tolong katakan ini tidak benar. Tapi kenyataan di depan mataku tak bisa dibantah. Ini bukan meeting bisnis. Ini bukan pertemuan dengan klien. Ini adalah pertemuan dua sejoli yang sedang jatuh cinta, dan aku adalah orang yang tidak diundang dalam percintaan mereka. Mereka akhirnya melepaskan pelukan, tapi Mas Johan tidak melepaskan tangannya dari pinggang Tasya. Dia menatap wanita itu dengan tatapan yang dulu hanya untukku, tatapan penuh kekaguman dan cinta. Sudah kubilang akan datang, kan? Kata Mas Johan, menyapu rambut Tasya yang tertiup angin. Aku tahu. Tapi tetap saja, 4 hari terasa seperti 4 bulan. Keluh Tasya, memainkan kancing baju Mas Johan dengan genit. Mereka tertawa bersama. Lalu Mas Johan menunduk dan mencium kening Tasya. Bukan ciuman biasa, ini ciuman penuh kelembutan, seperti yang sering dilakukannya padaku setiap pagi sebelum berangkat kerja. Aku tak tahan lagi. Tanganku meraih ponsel, dan dengan jari-jari yang gemetar, aku mengambil foto mereka berdua. Bukti. Aku butuh bukti untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa ini bukan mimpi buruk. Mereka akhirnya berjalan menuju pintu villa. Tangan mereka tetap terikat. Sebelum masuk, Tasya menoleh sebentar, dan untuk sesaat, matanya seolah-olah menatap langsung ke arahku. Aku membeku, takut kalau dia sudah menyadari kehadiranku. Tapi dia hanya tersenyum, senyum aneh yang membuatku tidak nyaman, sebelum akhirnya masuk ke dalam villa bersama Mas Johan. Pintu tertutup, meninggalkanku sendirian dengan hati yang hancur dan pengkhianatan yang baru saja kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Aku menunduk, tubuhku gemetar tak terkendali. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Di dalam mobil yang sunyi, aku menangis untuk pernikahanku yang ternyata hanya ilusi, untuk cinta yang ternyata dibagi, dan untuk suami yang ternyata tak pernah menjadi milikku sepenuhnya. Dusta, bisikku di antara isak tangis. Semuanya dusta. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku sekarang harus memutuskan, apakah aku akan menghadapi kenyataan ini, atau kembali ke kehidupan yang penuh kebohongan? Aku masih terisak-isak di dalam mobil, wajahku basah oleh air mata yang tak kuasa kutahan lagi. Dunia di balik kaca depan mobil terlihat buram, disamarkan oleh genangan air mata dan kepedihan yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama, aku tak lagi bisa membedakan waktu. Yang kurasakan hanyalah sakit yang mendalam, hancurnya segala ilusi tentang pernikahan bahagia yang selama ini kupelihara dengan susah payah. Tiba-tiba, gerakan dari arah villa membuatku mengangkat kepala. Tasya keluar sendirian, membawa 2 gelas wine merah. Dia berjalan santai ke teras, meletakkan gelas-gelas itu di meja kecil. Lalu, dia menoleh. Langsung ke arahku. Jantungku berhenti berdetak. Dia tidak hanya sekilas melihat ke arah umum jalanan. Matanya menatap langsung ke arah mobilku yang diparkir setengah tersembunyi di balik pepohonan. Sebuah senyum tipis, bukan senyum ramah, tapi senyum penuh kemenangan dan kesombongan, mulai mengembang di bibirnya. Dia tahu aku ada di sini. Dia tidak terkejut, tidak panik, malah terlihat puas. Dengan gerakan yang santai dan penuh percaya diri, dia mengangkat ponselnya. Jempolnya menari-nari di atas layar, mengetik sesuatu.
Matanya tak sekalipun melepaskan tatapannya ke arahku, seolah-olah dia ingin menyaksikan reaksiku secara langsung. BZZZT. Ponselku bergetar di pangkuanku. Suaranya terdengar menggelegar dalam kesunyian mobil. Aku meraihnya dengan tangan gemetar. Jari-jariku hampir tak bisa membuka layar karena getaran yang menguasai seluruh tubuhku. Sebuah pesan. Dari nomor yang sama. Sudah kubilang, kan? Sekarang kau tahu. Dia lebih memilih menghabiskan waktu bersamaku. Tasya. Aku membaca pesan itu berulang kali. Setiap kata seperti pukulan beruntun. Bukan hanya pengakuan. Ini adalah pamer. Ini adalah kemenangan yang dirayakan dengan cara paling keji. Dengan menginjak-injak harga diriku, dengan menyodorkan bukti pengkhianatan suamiku tepat di depan mataku. Dia tidak hanya merebut suamiku. Dia ingin memastikan aku tahu bahwa dia yang menang. Dengan gerakan lambat yang penuh dramatisasi, Tasya mengangkat salah satu gelas wine, seolah-olah memberikan salam dari kejauhan. Senyumnya semakin lebar, menampakkan gigi-gigi putih yang sempurna. Kemudian, dengan anggun, dia meminum sedikit wine itu. Matanya masih menatapku dengan tatapan penuh tantangan. Aku di sini, bersama suamimu, katanya tanpa suara. Dan kau di sana, sendirian, menangis seperti orang yang kalah. Kemarahan mulai menggantikan kesedihanku. Darah mendidih di pembuluh nadi. Tanganku mengepal erat, kuku-kuku menusuk telapak tangan. Bagaimana dia berani? Bagaimana Mas Johan membiarkan ini terjadi? Tasya kemudian mengirim pesan lagi. Getarannya membuatku terkejut. Dia bilang kamu membosankan. Terlalu sibuk dengan kariermu. Tidak seperti aku yang selalu punya waktu untuknya. Pesan itu seperti tamparan. Aku teringat betapa seringnya Mas Johan mengeluh tentang jam kerjaku yang panjang. Tentang bagaimana aku sering membawa pekerjaan ke rumah. Tapi dia selalu membungkusnya dengan kepedulian. Aku khawatir dengan kesehatanmu, sayang. Jangan kerja terlalu keras. Rupanya, itu semua adalah dasar untuk membenarkan pengkhianatannya. Tasya masih berdiri di teras, sekarang bersandar di pagar, masih memegang gelas winenya. Dia terlihat begitu nyaman, begitu di rumah, seolah-olah dialah nyonya rumah di villa ini, dan aku adalah pengganggu yang tak diundang. Dia mengangkat ponselnya lagi, kali ini seolah-olah sedang mengambil foto atau video. Aku membeku. Takut dia mendokumentasikan keadaanku yang menyedihkan ini untuk diejek kemudian. Tapi ternyata, dia hanya berpura-pura. Dia tertawa. Tertawa yang bisa kulihat dari gerak tubuhnya, meski tak kudengar suaranya. Kemudian, dia melambaikan tangan. Bukan lambaian perpisahan, tapi lambaian yang mengejek. Seolah berkata, pulanglah, dia milikku sekarang. Sebelum aku bisa bereaksi, atau mungkin sebelum kemarahanku meledak dan memaksaku untuk keluar mobil dan menghadapinya, pintu villa terbuka lagi. Mas Johan muncul, hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong, pakaian yang sama sekali tidak mencerminkan seorang eksekutif yang sedang meeting bisnis. Tasya, masuk sini. Makanannya sudah datang. Panggilnya. Suaranya terdengar begitu akrab, begitu domestik. Aku tak pernah mendengar nada seperti itu darinya dalam beberapa tahun terakhir. Nada rileks dan penuh kasih. Tasya menoleh ke arahnya. Senyumnya berubah menjadi manis dan penuh cinta. Sebentar, sayang. Lagi hirup udara segar. Dia kemudian melirik ke arahku sekali lagi. Senyum sombongnya kembali muncul, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan mendekati Mas Johan. Dia meraih tangan suamiku dan menariknya masuk. Sebelum pintu tertutup, aku melihat Mas Johan menepuk pantatnya dengan akrab. Sebuah gesture intim yang dulu hanya untukku. Pintu tertutup. Aku kembali sendirian. Tapi kali ini, kesendirianku terasa berbeda. Bukan lagi kesedihan karena dikhianati, tapi kemarahan karena dipermalukan. Rasa mula mulai membara di dadaku. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka menari-nari di atas puing-puing hatiku yang hancur, dan Tasya memastikan aku menyaksikan tarian itu. Aku menatap pesan terakhir Tasya di ponselku. Kata-katanya terpatri di benakku. Dia lebih memilih menghabiskan waktu bersamaku. Naluriku berkata untuk melawan. Untuk meneriaki mereka. Untuk mengetuk pintu villa itu dan mempermalukan mereka. Tapi sesuatu menahanku.
Kemarahan itu mulai mengkristal menjadi tekad yang dingin. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir aku akan lari dan bersembunyi. Mereka salah. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengusap air mata dari pipiku. Wajahku di kaca spion terlihat merah dan bengkak. Tapi mataku sekarang memancarkan sesuatu yang baru. Tekad bulat. Ini belum berakhir. Tasya, bisikku pada bayangannya di kaca mobil. Kau dan Mas Johan akan menyesal telah mempermainkanku seperti ini. Dengan gerakan mantap, kuputar mobil dan mulai menjauh dari villa itu. Tapi kali ini, aku tidak pulang sebagai korban. Aku pulang sebagai seorang wanita yang baru saja menemukan kekuatannya. Mereka telah menunjukkan permainan mereka. Sekarang, giliranku untuk membalas. Perjalanan pulang dari villa itu terasa seperti berjalan melalui kabut. Pandanganku berkunang-kunang, tangan yang mencengkeram kemudi basah oleh keringat dan air mata yang terus mengalir tanpa kusadari. Setiap lampu merah, setiap persimpangan, aku hampir saja menerobosnya. Seolah-olah dengan cepat sampai di rumah bisa mengubah kenyataan pahit yang baru saja kusaksikan. Rumah. Kata yang dulu terasa hangat dan aman, kini terasa seperti ilusi. Saat akhirnya aku memarkir mobil di garasi dan berjalan terhuyung-huyung menuju pintu depan, beratnya langkahku seakan menggambarkan betapa sulitnya aku kembali ke kehidupan yang ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan. Bu Risma. Ada apa, Bu? Ibu Sari langsung berlari menyambutku begitu aku membuka pintu. Wajahnya yang biasanya cerah kini dipenuhi kepanikan. Tangannya yang hangat segera menyangga lenganku yang lemas. Kamu terlihat mengerikan. Wajahmu pucat sekali. Aku tak bisa menjawab. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku membiarkan Ibu Sari menuntunku ke sofa di ruang keluarga. Sofa yang dulu kupilih bersama Mas Johan dengan penuh cinta. Dengan diskusi panjang tentang warna dan bahan yang cocok untuk ruangan ini. Ibu adalah satu-satunya kata yang bisa keluar dari bibirku yang gemetar sebelum isak tangis kembali menyergap. Aku meremas bantal sofa erat-erat, berusaha mencari pegangan di dunia yang tiba-tiba terasa begitu goyah. Ibu Sari duduk di sampingku, memelukku erat. Sudah, Bu. Lepaskan saja. Ibu di sini. Dia tidak bertanya. Dia sudah tahu. Mungkin dari raut wajahku yang hancur, atau dari caraku yang terguncang. Dia hanya membiarkanku menangis. Tangannya dengan lembut membelai punggungku seperti seorang ibu menenangkan anaknya. Beberapa menit berlalu sebelum aku akhirnya bisa berbicara. Suaraku parau, terputus-putus oleh isakannya. Dia bersama seorang wanita, Bu. Di villa. Mereka sangat mesra. Ibu Sari mendesah dalam, wajahnya berkerut oleh kepedihan dan kemarahan. Astaga. Jadi benar dugaanku. Tangannya terus membelaiku. Lalu wanita itu, yang mengirim pesan. Dialah, bisikku, mengangguk lemah. Namanya Tasya. Dan dia melihatku. Dia sengaja mempermalukanku. Aku meraih ponselku dan menunjukkan pesan-pesan Tasya pada Ibu Sari. Wajah Ibu Sari memerah marah saat membacanya. Tidak pantas sekali. Dan Mas Johan? Dia di sana? Dia melihat ini terjadi. Dia memanggilnya, sayang. Ucapku. Suaraku bergetar mengingat kembali adegan yang menyakitkan itu. Dia memeluknya. Mencium keningnya. Memakai pakaian santai seolah-olah itu rumah mereka. Setiap kata terasa seperti mengupas luka yang baru saja terbentuk. Ibu Sari menggeleng-geleng kepala. Matanya berkaca-kaca. Sudah berapa lama? Ya Tuhan? Berapa lama dia membohongi Bu Risma? Aku memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Kami tersenyum bahagia. Tangannya memeluk pundakku. Aku tidak tahu, Bu. Aku benar-benar tidak tahu. Rasa bodoh dan kenaifanku menusuk begitu dalam. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Tanda-tandanya pasti sudah ada. Aku terlalu sibuk? Terlalu percaya? Atau terlalu takut untuk mengetahui kebenaran? Ibu Risma, jangan salahkan diri sendiri, tegas Ibu Sari, memegang pundakku dan memaksaku untuk menatap matanya. Ini bukan salahmu. Kesalahan ada pada Mas Johan yang memilih untuk berkhianat.
dan pada wanita jalang itu yang dengan sengaja merusak rumah tangga orang. Tapi kata-katanya sulit kuterima. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyiksa. Kapan perselingkuhan ini mulai? Apakah ada momen-momen spesial dalam pernikahan kami yang ternyata palsu? Apakah dia membandingkanku dengannya? Apakah dia tertawa bersamanya tentang kebodohanku? Aku ingat bulan lalu dia memberikanku kalung untuk ulang tahun kami. Gumamku, jari-jariku secara tak sadar meraih kalung mutiara yang masih melingkar di leherku. Dia bilang, "Terima kasih sudah menjadi istri terbaik." Apakah dia membelikan sesuatu untuknya juga? Apakah dia mengatakan kata-kata yang sama padanya? Rasanya seperti akan muntah. Ibu Sari menghela napas, matanya penuh belas kasihan. "Bu Risma, ibu tahu ini sakit. Tapi iku harus kuat. Sekarang kamu tahu kebenarannya. Sekarang kamu bisa mengambil keputusan." Keputusan. Aku tertawa getir. Apa pilihanku, Bu? Konfrontasi? Dia akan membantah, atau malah menyalahkanku. Bercerai. Kata itu terasa asing dan menakutkan di lidahku. Aku masih mencintainya, Bu. Itu yang paling menyakitkan. Melihatnya dengan wanita lain, mengetahui dia mengkhianatiku, tapi di lubuk hatiku yang terdalam, aku masih mencintainya. Air mata kembali mengalir. Betapa bodohnya aku. Masih mencintai seorang pria yang dengan terang-terangan mengkhianatiku dan membiarkan wanita lain mempermalukanku. Ibu Sari memelukku lagi. Cinta itu tidak hilang dalam sekejap, Bu Risma. Tapi hormat pada diri sendiri harus lebih penting. Lihat apa yang telah mereka lakukan padamu. Mereka tidak hanya mengkhianatimu, mereka mengejekmukmu. Mereka tidak pantas mendapat air matamu. Dia berdiri dan pergi ke dapur, kembali dengan segelas air hangat dan sebuah handuk basah. "Ini, minum dan usap wajahmu. Kamu harus tenang dulu." Aku meminum air itu, berusaha menenangkan gemetar di tubuhku. Handuk hangat yang kuusapkan ke wajah terasa menenangkan, meski tidak bisa menghapus kepedihan di dalam hati. "Bagaimana aku bisa melalui ini, Bu?" tanyaku, suaraku kecil dan penuh keraguan. Rasanya seperti aku tidak mengenali hidupku sendiri. Semuanya adalah kebohongan. Ibu akan melalui ini, sama seperti jutaan wanita lain yang melalui pengkhianatan, kata Ibu Sari dengan suara tegas. "Kamu tidak sendirian. Ibu di sini. Keluargamu di sini. Dan kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Dia benar. Aku harus kuat. Tapi untuk sekarang, di ruang keluarga yang dulu penuh tawa dan cinta ini, yang bisa kulakukan hanyalah meratapi runtuhnya dunia yang kukira kumiliki. Dunia di mana aku adalah Risma, istri Johan yang bahagia. Sekarang, aku adalah Risma, seorang wanita yang dikhianati, yang harus menemukan jalannya sendiri dalam puing-puing pernikahannya. Dan di balik kesedihan dan kepedihan itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Tekad untuk tidak membiarkan mereka menghancurkanku sepenuhnya. Tasya ingin melihatku hancur. Mas Johan menganggapku membosankan. Tapi aku akan menunjukkan pada mereka bahwa mereka salah. Tapi untuk malam ini, aku membiarkan diriku bersedih. Besok, aku akan mulai membangun kembali diriku. Keesokan harinya, aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala yang terasa berat. Sinar matahari yang menyelinap melalui celah tirai kamar terasa menusuk. Untuk sesaat, aku berharap semua yang terjadi kemarin hanyalah mimpi buruk. Tapi kemudian, kenangan itu menyergap seperti air bah. Tasya yang tersenyum sinis, pelukan mesra mereka, pesan-pesan yang menghina. Rasa mual langsung menyerang. "Aku tidak bisa melakukan ini," bisikku pada bantal yang masih basah oleh air mata. Tapi kemudian, suara Ibu Sari di luar kamar mengingatkanku pada kenyataan. "Bu Risma, Mas Johan telepon tadi malam. Katanya pagi ini dia pulang. Sarapan sudah Ibu siapkan." Dia pulang. Dua kata itu membuat jantungku berdebar kencang. Tapi kali ini bukan karena rindu, melainkan karena campuran amarah dan kecemasan. Apa yang harus kulakukan? Menghadapinya dengan amarah? Atau berpura-pura tidak tahu apa-apa? Setelah merenung sejenak, keputusanku bulat. Aku akan berpura-pura. Aku akan mengenakan topeng istri yang percaya dan penyayang,
Sama seperti topeng yang telah dikenakannya padaku selama ini. Aku butuh waktu. Waktu untuk mengumpulkan bukti, untuk merencanakan langkah selanjutnya, dan yang paling penting, untuk menguatkan diriku sendiri. Dengan usaha keras, aku mandi dan berdandan, berusaha menutupi mata bengkakku dengan concealer. Aku memilih baju kasual yang dulu sering dipuji Mas Johan, rok panjang biru dan blus putih sederhana. Senjata makan tuan, pikirku getir. Tepat pukul 10, suara mobil memasuki garasi terdengar. Kakiku terasa seperti ditambatkan ke lantai, tapi kupaksakan diri untuk berjalan ke pintu depan dengan senyum terkembang. Senyum yang terasa palsu dan menyakitkan. "Selamat datang, sayang," sambutku, berusaha membuat suaraku terdengar normal. Mas Johan masuk, terlihat sedikit lelah tapi dengan raut wajah yang santai. Dia meletakkan kopernya dan langsung mencium keningku. Biasanya, ritual ini terasa hangat. Hari ini, sentuhannya terasa seperti sengatan listrik. "Riz, rumah berantakan sekali ya? Kamu tidak membereskan," ujarnya sambil melepas sepatu, matanya menyapu ruangan yang sebenarnya cukup rapi. Hati mendidih, tapi senyumku tetap terpampang. "Maaf, tadi pagi aku agak pusing. Nanti aku bereskan." Dia mengangguk sambil berjalan ke meja makan. "Sarapan apa? Aku lapar sekali. Di Bandung meeting terus, hampir tidak sempat makan." Bandung, kata itu seperti pisau. Kemarin dia ada di villa bersama pelakornya. Hari ini dia dengan mudahnya menyebut kota lain. "Ayam goreng kesukaanmu," jawabku sambil menuangkannya teh hangat. "Meetingnya sukses." Dia duduk dan mulai menyantap makanan dengan lahap. "Lumayan. Klien dari Singapura itu cukup rumit, tapi akhirnya deal juga." Dia bercerita dengan lancar tentang meeting fiktifnya, tentang presentasi yang dia lakukan, tentang negosiasi alot yang dihadapinya. Aku duduk di seberangnya, mendengarkan dengan perasaan campur aduk antara kagum pada kebohongannya yang mulus dan ingin berteriak membeberkan semua kebenaran yang ku ketahui. "Kamu kemarin bagaimana? Kerjaan di penerbitan banyak?" tanyanya tiba-tiba, seolah-olah dia benar-benar peduli. Aku hampir tersedak. "Aku? Kemarin aku mengikutimu ke villa dan melihatmu berpelukan dengan wanita lain. Tapi yang keluar dari mulutku adalah, biasa saja. Cuma menyelesaikan naskah yang deadline-nya mepet." Aku bermain dengan sendok di tanganku, berusaha menghindari kontak mata. "Oh iya, kamu kemarin menginap di hotel mana di Bandung?" Aku coba telepon malamnya, tidak bisa. Dia terhenti sejenak, sendoknya berhenti di udara. Matanya berkedip cepat. Tanda yang kukenal bahwa dia sedang mencari-cari alasan. "Hotel Santika. Dan baterai ponselku habis. Lupa bawa charger. Maaf, ya, membuatmu khawatir." "Tidak apa-apa," kataku, menahan keinginan untuk menertawakannya. "Hotel Santika? Charger? Bukankah dia bisa membuat alasan yang lebih meyakinkan? Atau selama ini aku begitu mudah dibohongi sehingga dia tidak perlu berusaha keras?" Setelah sarapan, dia berdiri dan meraih kopernya. "Aku mau mandi dulu. Badan masih pegal dari perjalanan." Saat dia melewatiku, hidungku kembali menangkap aroma parfum yang sama dari kemarin, aroma milik Tasya. Sekarang aku yakin, aroma itu menempel pada pakaiannya, pada kulitnya. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, berusaha menahan gejolak kemarahan dan rasa mual. "Johan," panggilku tiba-tiba, sebelum dia masuk ke kamar. Dia menoleh, alisnya terangkat. "Ya." Apakah semuanya baik-baik saja? Antara kita?" tanyaku, memberinya kesempatan terakhir. Mungkin saja dia akan merasa bersalah dan mengaku. Tapi dia justru tersenyum. Senyum yang sama yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi sekarang terasa seperti kedok. "Tentu saja, Riz. Kenapa kau tanya begitu? Kamu overthinking lagi." Dia mendekat dan mengelus pipiku. "Aku cuma lelah karena perjalanan. Jangan khawatir." Dia kemudian masuk ke kamar mandi, meninggalkanku sendirian dengan kebohongan-kebohongannya. Aku berdiri dan mulai membersihkan meja makan, tangan gemetar memegang piring-piring kotor. Percakapan tadi mengkonfirmasi segalanya. Dia tidak hanya berbohong,
Dia begitu mahirnya sehingga hampir membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Ibu Sari muncul dari dapur. Wajahnya masam. Ibu dengar tadi. Berani sekali dia berbohong begitu mudahnya. Aku mengangguk. Mata berkaca-kaca lagi. Dia bahkan tidak merasa bersalah. Bu. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Atau mungkin dia terlalu yakin bahwa Bu Risma tidak akan tahu, tambah Ibu Sari. Karena selama ini Bu Risma selalu percaya. Dia benar. Aku terlalu percaya. Tapi itu akan berakhir sekarang. Saat Mas Johan selesai mandi dan keluar dengan handuk melilit pinggang, aku masih membereskan dapur. Dia mendekat dari belakang dan memelukku. Biasanya, pelukan seperti ini akan membuatku merasa dicintai dan dilindungi. Sekarang, rasanya seperti dirayu oleh ular. Kita makan malam di luar yuk. Malam ini, bisiknya di telingaku. Aku kangen sama kamu. Aku membeku. Apakah ini caranya menebus rasa bersalah? Atau apakah ini bagian dari sandiwaranya agar aku tidak curiga? Boleh saja. Jawabku. Suaraku datar. Tapi aku agak capai. Bagaimana kalau kita pesan makanan saja? Aku masak tambahannya. Dia terlihat sedikit kecewa, tapi kemudian mengangguk. Baiklah, terserah kamu. Dia kemudian pergi ke ruang kerja, mungkin untuk melanjutkan kebohongannya dengan menelepon Tasya atau mengiriminya pesan. Aku berdiri di dapur, memandangi pisau di hadapanku. Bukan untuk melukai siapapun, tapi sebagai pengingat betapa tajamnya kebenaran dan betapa mudahnya seorang yang dikhianati bisa tergelincir. Topeng telah terpasang. Aku akan terus memainkan peran istri yang bodoh dan percaya. Untuk sementara. Tapi di balik senyum dan kata-kata manisku, tekadku mengeras. Aku akan mengumpulkan bukti, merencanakan langkahku, dan ketika waktunya tiba, aku akan menjatuhkan topengnya dan menunjukkan padanya bahwa aku bukanlah wanita yang bisa dipermainkan begitu saja. Pertunjukan harus berlanjut, tapi tidak untuk selamanya. Beberapa hari telah berlalu sejak kepulangan Mas Johan dari dinasnya. Aku masih memainkan peran istri yang percaya, tapi setiap senyuman yang kupaksakan terasa seperti kaca pecah di wajahku. Setiap sentuhannya membuat kulitku bergidik. Tapi aku tahu, untuk bisa bertahan dan melawan, aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang tidak hanya berupa foto dari kejauhan atau pesan teks yang menyakitkan, tapi sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa menggugurkan semua kebohongannya di depan hukum jika nanti diperlukan. Hari ini, saat Mas Johan berangkat kerja dengan ciuman perpisahan yang sama palsunya dengan senyumanku, aku memutuskan untuk mulai menyelidiki. Aku duduk di depan laptop di ruang kerjanya, ruang yang dulu kubagi bersamanya, tapi sekarang kurasa seperti wilayah musuh. Mulai dari mana? Ya? Gumamku sendiri, jari-jariku menari di atas keyboard. Aku memutuskan untuk memeriksa tagihan kartu kreditnya terlebih dahulu. Selama ini, aku selalu menghormati privasinya dan tidak pernah memeriksanya tanpa sepengetahuannya. Tapi sekarang, semua batasan itu runtuh. Aku memasukkan informasi login yang kudapat dari catatan lama di laci mejanya, dan hatiku berdebar kencang saat layar menampilkan riwayat transaksi. Astaga, desisku pelan saat mataku menelusuri daftar pengeluaran bulan-bulan terakhir. Ada begitu banyak transaksi yang tidak kukenal. Restoran-restoran mewah yang tidak pernah diajaknya ke sana, toko perhiasan yang tidak pernah kuterima hadiahnya, dan yang paling menyakitkan, beberapa kali pembayaran untuk sebuah butik baju wanita yang sangat mahal. Tasya. Pasti untuk Tasya. Lalu, ada transaksi yang membuat napasku tersangkut. Pembayaran rutin setiap bulan untuk sebuah agen travel mewah. Aku membukanya, dan di sana tertera detail pemesanan villanya, tempat yang kusaksikan dengan mataku sendiri. Jadi, ini bukan pertama kalinya. Ini sudah berlangsung selama setidaknya 6 bulan. 6 bulan, bisikku, rasa sakit yang baru menyergap. 6 bulan dia hidup dalam 2 dunia. 6 bulan dia membohongiku setiap hari. Aku melanjutkan penyelidikanku, kali ini ke rekening bank bersama kami. Aku menemukan beberapa transfer rutin ke sebuah rekening yang tidak kukenal. Jumlahnya tidak kecil. 5 juta, kadang 10 juta, setiap bulannya. Apakah ini untuk Tasya? Atau ada yang lain? Dengan hati-hati,
Aku mencatat semua informasi ini di file rahasia yang kusimpan di cloud pribadi. Setiap transaksi, setiap tanggal, setiap jumlah. Ini adalah mozaik pengkhianatan yang mulai terbentuk jelas. Kemudian, aku beralih ke media sosial. Aku membuat akun palsu dengan nama samaran dan mulai mencari Tasya. Tidak sulit menemukannya. Akun Instagramnya terbuka untuk umum, penuh dengan foto-foto gaya hidup mewah, makan di restoran bintang 5, berlibur di Bali, tas-tas branded terbaru. Dan kemudian, aku menemukannya. Sebuah foto yang diunggah 3 bulan lalu. Tasya sedang berdiri di depan cermin di sebuah kamar hotel, memegang handbag merek ternama. Tapi yang membuatku membeku adalah bayangan di cermin itu. Seorang pria sedang duduk di belakangnya, terlihat samar tapi masih bisa dikenali. Itu adalah Mas Johan. Dia tersenyum, memandangnya dengan bangga. Komentar di bawah foto itu membuatku mual. Tasya Keisha, thank you for the surprise, my love. You always know how to make me happy. Blessed loved. Dan ada balasan dari akun yang kukenal sebagai teman Tasya. Sarah Wijaya Johan _Pratama emang paling jago spoil kamu ya. Jadi, teman-teman Tasya bahkan tahu tentang Mas Johan. Mereka mungkin bahkan tahu bahwa dia sudah menikah. Rasa malu dan amarah bergolak dalam diriku. Betapa mudahnya mereka mempermainkanku, memperlakukan pernikahanku seperti lelucon. Aku terus menggulir, menemukan lebih banyak petunjuk. Foto Tasya mengenakan gaun yang sama dengan yang kulihat di villa. Foto dia di spa yang sama yang pernah diceritakan Mas Johan sebagai hadiah untukku setelah aku menyelesaikan proyek besar. Tapi ternyata, mungkin dia membawanya juga ke sana. Ibu Sari masuk membawa segelas jus. Sedang apa, Bu Risma? Dari tadi serius sekali. Aku memutar laptopku ke arahnya. Lihat, Bu. Ini yang selama ini terjadi. Ibu Sari membacanya. Wajahnya semakin berkerut. Ini sudah direncanakan. Bukan cuma iseng, Bu. Dia memberikan uang yang tidak sedikit pada wanita itu. Dan semua temannya tahu. Tambahku, suaraku getir. Mereka mungkin tertawa di belakangku, berpikir betapa bodohnya aku. Ibu Risma jangan bilang begitu, tegur Ibu Sari. Mereka yang salah, bukan kamu. Tapi, ini sudah keterlaluan. Berani sekali Mas Johan menggunakan uang keluarga untuk wanita lain. Uang keluarga. Ibu Sari mengingatkanku pada sesuatu. Aku membuka kembali rekening bank, memeriksa dengan lebih cermat. Ada beberapa penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak bisa kujelaskan. Dan satu transaksi yang membuatku benar-benar marah. Pembelian sebuah jam tangan merek mewah seharga hampir 100 juta. Jam yang tidak pernah kulihat dipakainya. Dan yang pasti tidak untukku. Bu, tolong jangan bicara tentang ini pada siapapun. Pintaku pada Ibu Sari. Aku butuh waktu. Aku butuh bukti lebih banyak sebelum aku melakukan sesuatu. Ibu Sari mengangguk, matanya penuh dukungan. Ibu mengerti. Ibu akan bantu menjaga rahasia. Tapi Bu Risma, jangan terlalu lama menyimpan ini sendirian. Itu tidak sehat. Dia benar. Setiap kali aku menemukan bukti baru, rasanya seperti luka yang disiram garam. Tapi aku tahu, ini perlu. Aku tidak bisa menghadapinya hanya dengan emosi. Aku butuh fakta, bukti, dan rencana yang matang. Sore itu, ketika Mas Johan pulang kerja, dia membawakan kue favoritku. Untukmu, sayang. Aku lewat toko kue itu yang kamu suka. Aku menerimanya dengan senyuman, berterima kasih. Tapi dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah ini caranya menebus rasa bersalah? Atau apakah ini bagian dari polanya, memberikan hadiah kecil setelah melakukan kesalahan besar? Terima kasih, Johan. Kamu baik sekali, kataku, berusaha membuat suaraku terdengar tulus. Dia tersenyum, terlihat lega. Ayo makan bersama nanti. Aku ceritakan tentang proyek baru yang akan kukerjakan. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang pada file-file bukti yang kukumpulkan. Pada foto-foto Tasya, pada transaksi-transaksi mencurigakan, pada kenyataan bahwa suamiku bukanlah orang yang kukira selama ini. Malam itu, saat dia tertidur pulas di sampingku, aku masih terbangun, memandangi langit-langit kamar.
Jejak digital yang kukumpulkan hari ini telah membukakan mataku pada kebenaran yang lebih dalam dan lebih menyakitkan. Ini bukan sekadar perselingkuhan impulsif. Ini adalah pengkhianatan yang terencana, yang dibiayai dengan uang yang seharusnya untuk masa depan keluarga kami. Dan aku tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Aku mungkin masih memakai topeng istri yang percaya, tapi di baliknya, aku sedang mempersenjatai diri dengan kebenaran. Dan kebenaran, betapapun pahitnya, akan membebaskanku. Seminggu telah berlalu sejak aku mulai mengumpulkan bukti-bukti digital pengkhianatan Mas Johan. Namun, sesuatu yang lebih konkret dan tak terbantahkan masih kubutuhkan. Aku memutuskan untuk kembali melakukan penguntitan fisik. Kali ini, dengan persiapan yang lebih matang dan niat yang lebih bulat. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri sejauh apa penghinaan ini berlangsung. Hari ini Mas Johan ada meeting malam, Bu. Bisikku pada Ibu Sari saat membantu membereskan meja makan setelah sarapan. Aku akan mengikutinya. Ibu Sari memandangku dengan wajah khawatir. Hati-hati, Bu Risma. Jangan sampai ketahuan. Dan jangan melakukan hal nekat. Aku mengangguk, meraih jaket dan tas kecil berisi perlengkapan, mata-mataku, kamera saku, ponsel dengan power bank, dan uang tunai secukupnya. Aku hanya akan mengamati. Bu, aku butuh bukti lebih banyak. Sore itu, seperti yang kuduga, Mas Johan pulang lebih awal. Dia mandi dan berganti pakaian dengan cepat. Meeting malam ini penting, Riz, katanya sambil mengikat dasinya di depan cermin. Mungkin sampai larut. Aku mengerti, jawabku, berusaha terdengar pengertian. Jangan lupa makan malam. Dia mencium keningku dengan cepat sebelum bergegas pergi. Aku menunggu beberapa menit, memastikan mobilnya sudah cukup jauh, sebelum akhirnya menyusul. Hari ini aku lebih berhati-hati. Aku menggunakan taksi online dan meminta supirnya untuk menjaga jarak yang aman. Aku duduk di belakang, jantung berdebar mengikuti setiap belokan mobil Mas Johan. Dia tidak menuju ke kantor atau ke hotel meeting seperti yang kuduga. Mobilnya meluncur ke arah selatan, menuju kawasan elit di mana apartemen-apartemen mewah berdiri. Tolong ikuti mobil itu, Pak, pintaku pada supir taksi. Tapi jangan terlalu dekat. Sedang mengikuti seseorang, Ibu? Tanya supir itu dengan nada penasaran. Aku sedang memastikan sesuatu, jawabku samar. Mobil Mas Johan akhirnya berhenti di depan sebuah apartemen premium. Aku meminta supir taksi berhenti agak jauh, cukup untuk melihat tapi tidak mencolok. Dari balik kaca gelap taksi, kulihat Mas Johan turun dan langsung disambut oleh Tasya yang sudah menunggu di lobi. Dia mengenakan gaun kaktail hitam yang elegan, dan Mas Johan langsung merangkulnya, mencium pipinya dengan mesra. Mereka kemudian berjalan menuju lift, tangan mereka terikat erat. Aku mengeluarkan kamera saku dan mengambil beberapa foto. Jemariku gemetar. Setiap jepretan kamera terasa seperti mengukir luka baru di hatiku. Apakah kita tunggu, Ibu? Tanya supir taksi, suaranya penuh simpati. Dia pasti sudah bisa menebak apa yang terjadi. Tidak, terima kasih, Pak. Tolong putar saja. Aku memutuskan untuk tidak menunggu. Melihat mereka masuk ke apartemen saja sudah cukup menyakitkan. Aku pulang dengan perasaan hancur, tapi juga dengan tekad yang semakin kuat. Bukti-bukti ini suatu hari nanti akan kubutuhkan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kesempatan lagi. Kali ini, Mas Johan, ada acara kantor di sebuah restoran mewah. Aku memutuskan untuk pergi juga, tapi dengan penyamaran yang lebih baik. Aku mengenakan wig rambut coklat pendek dan kacamata hitam besar. Aku bahkan memesan taksi online dengan akun berbeda untuk berjaga-jaga. Sesampainya di restoran, kulihat mereka berdua duduk di sudut yang romantis. Tasya tertawa lepas, tangannya terkadang menyentuh lengan Mas Johan. Aku memilih meja yang cukup jauh tapi masih memiliki garis pandang yang jelas, bersembunyi di balik tanaman hias besar. Aku memesan salad dan air mineral, berusaha terlihat seperti pengunjung biasa yang sedang makan sendirian. Tapi mataku tak lepas dari mereka. Aku melihat bagaimana Mas Johan memotongkan steak untuk Tasya, bagaimana dia menyuapkannya, bagaimana mereka berbagi gelas wine. Hal-hal kecil yang dulu dilakukannya untukku,
sekarang diberikan pada wanita lain. Tiba-tiba, Tasya berdiri dan berjalan ke arah toilet. Jalurnya melewati mejaku. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan wajahku. Tapi saat dia lewat, tas kecilnya tanpa sengaja menyenggol gelas air di mejaku, menumpahkan isinya. "Maaf, maaf," katanya, lalu berhenti sejenak. Matanya menyipit, seolah-olah mengenaliku. "Kita pernah bertemu." Aku menggeleng, berusaha mengubah suaraku. "Tidak, saya pikir tidak." Tapi dia masih berdiri di sana, memandangiku dengan curiga. "Kamu yakin? Wajahmu terlihat familiar." Saat itu, Mas Johan yang menyadari Tasya lama tidak kembali, mendekat. "Ada apa, Say?" Dia berhenti mid-sentence saat melihatku. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Aku membeku. Ini adalah mimpi buruk. Tertangkap basah. "Risma?" desis Mas Johan. Suaranya bergetar. Tasya tersenyum sinis. "Oh, jadi ini istrimu? Yang membosankan itu?" Kata-katanya seperti tamparan. Aku berdiri, berusaha menjaga martabatku. "Saya sedang makan malam. Kebetulan sekali bertemu kalian di sini." Suaraku lebih tenang dari yang kukira. "Risma, ini bukan seperti yang kau pikirkan," kata Mas Johan cepat, wajahnya panik. "Bukan?" balasku dingin. "Lalu apa?" "Meeting kantor." Tasya tertawa kecil. "Johan, bukankah kau bilang dia perempuan yang polos dan penurut? Ternyata dia cukup berani untuk menguntit kita." Aku memandang Mas Johan, menunggu reaksinya. Dia terlihat terpojok, seperti anak kecil yang ketahuan basah. Aku akan jelaskan di rumah, Risma," katanya, suaranya rendah. "Tidak perlu," jawabku. Aku mengambil tas dan meletakkan uang untuk membayar makananku. "Kalian lanjutkan meetingnya. Jangan sampai terganggu." Aku berbalik dan berjalan keluar dari restoran dengan kepala tegak, meski hatiku berdarah. Aku mendengar Mas Johan memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Biarkan dia merasakan sedikit dari rasa malu dan kepanikan yang sering kurasakan belakangan ini. Pulang di taksi, air mata akhirnya tumpah. Tapi kali ini, ada rasa lega yang aneh. Topengnya telah copot. Dia tahu bahwa aku tahu. Permainan kucing-kucingan ini mungkin sudah berakhir. Tapi perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan aku, Risma, siap menghadapinya. Malam itu, udara di rumah terasa lebih padat dan lebih berat dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Lampu yang kunyatakan hanya menerangi separuh ruangan, meninggalkan bayangan-bayangan panjang yang seakan ikut menanti bersama diriku. Aku tahu Mas Johan akan pulang. Setelah kejadian di restoran, tidak mungkin dia akan tinggal lebih lama dengan Tasya. Konfrontasi yang selama ini kuhindari akhirnya tak terelakkan. Ibu Sari telah kupersilakan untuk beristirahat di kamarnya. Aku ingin, dan perlu, menghadapi ini sendirian. Tepat pukul 11, suara mobil memasuki Garama terdengar. Jantungku berdebar, tapi kali ini bukan karena cemas, melainkan karena tekad yang membaja. Aku menyiapkan segalanya. Printout bukti-bukti transaksi kartu kredit, screenshot media sosial Tasya, dan foto-foto yang kambil selama penguntitan. Semuanya tersusun rapi di atas meja kopi, seperti sebuah presentasi bisnis yang akan menghancurkan hidupnya. Pintu depan terbuka. Mas Johan masuk dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya menghindar. Dia melepas sepatu dengan lambat, seolah-olah berusaha menunda momen yang tak terhindarkan ini. "Kau masih bangun," ucapnya, suaranya serak. "Aku menunggumu," jawabku datar. "Kita perlu bicara." Dia mengangguk lesu dan duduk di kursi di seberangku. Matanya jatuh pada tumpukan kertas di meja, dan sekilas aku melihat rasa panik di wajahnya. "Risma, tentang tadi malam." "Aku tidak ingin mendengar alasanmu, Johan," potongku, suaraku tenang tapi penuh wibawa. "Aku ingin kebenaran." "Sudah berapa lama?" Dia memandangiku, seolah-olah menimbang-nimbang apakah akan terus berbohong atau tidak. Aku mengambil remote dan menyalakan televisi, memutar rekaman video pendek yang kambil di apartemen Tasya beberapa hari lalu. Adegan mereka berpelukan mesra di lobi apartemen terpampang jelas di layar.
Wajah Mas Johan berubah pucat pasi. Kau menguntitku. Jawab pertanyaanku, Johan. Sudah berapa lama? Dia menarik napas dalam, menundukkan kepala. 6 bulan. Kata-katanya menggantung di udara, menusukku seperti pisau. 6 bulan. Separuh dari 1 tahun. Siapa dia? Tasya. Dia konsultan marketing yang kutemu di sebuah proyek. Konsultan marketing. Aku mengangkat satu printout tagihan kartu kredit yang menghabiskan puluhan juta untuk restoran dan butik setiap bulannya, yang kau bayar sewa apartemennya, yang kau belikan perhiasan dan jam tangan mewah. Suaraku mulai meninggi, tapi ku kendalikan. Dengan uang kita, Johan. Uang yang seharusnya untuk masa depan kita. Dia terdiam, tak bisa membantah. Tangannya menutupi wajah. Aku tahu ini salah, Risma. Aku terjebak. Terjebak. Aku tertawa getir. Kau pikir aku akan percaya itu? Kau merencanakan semuanya dengan matang. Bohong tentang dinas, mengalirkan uang, bahkan memberitahu teman-temannya tentang hubungan kalian. Aku melemparkan screenshot komentar teman Tasya ke hadapannya. Dia melihatnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tidak bermaksud. Sekarang kemarahanku meledak. Kau memeluknya, menciumnya, membawanya ke tempat-tempat yang dulu janjikan khusus untuk kita. Kau memberitahunya bahwa aku membosankan. Kau membiarkannya mengirimiku pesan-pesan yang menyakitkan. Kau membiarkannya mengejekku dan kau hanya berdiri di sana. Aku berdiri, tubuhku gemetar menahan amarah yang begitu besar. Apa yang tidak cukup dariku, Johan? Apa yang kurang dariku sampai kau harus mencari pelarian? Dia menggeleng, air matanya sekarang mengalir bebas. Itu bukan tentangmu, Risma. Kau terlalu sempurna. Terlalu sibuk dengan kariermu. Terlalu mandiri. Aku butuh seseorang yang membuatku merasa dibutuhkan. Alasannya membuatku semakin marah. Jadi ini salahku? Karena aku mandiri dan punya karir? Karena aku tidak merengek dan menempel terus padamu? Bukan begitu. Lalu bagaimana? Teriakku, tak lagi bisa menahan diri. Kau menghancurkanku, Johan. Kau menghancurkan segala yang kita bangun selama ini. Dan untuk apa? Untuk seorang wanita yang jelas-jelas hanya menginginkan uangmu. Dia terdiam lagi, tak bisa menjawab. Tangisnya semakin menjadi. Tapi air matanya sekarang tidak lagi menyentuhku. Rasanya palsu, seperti sandiwara untuk mendapat belas kasihanku. Apakah kau mencintainya? Tanyaku, suaraku tiba-tiba kecil. Pertanyaan yang paling kutakuti jawabannya. Dia memandangiku, matanya merah. Aku tidak tahu. Jawabannya seperti pukulan terakhir. Kau tidak tahu. 5 tahun pernikahan kita. Dan kau tidak tahu apakah kau mencintai wanita lain yang kau kencani selama 6 bulan. Aku berjalan menuju jendela, memandang keluar ke kegelapan. Aku tidak bisa melakukan ini, Johan. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pembohong dan pengkhianat. Risma, tolong, pintanya dari belakang. Suaranya putus asa. Aku akan putuskan hubungan dengan Tasya. Aku akan berubah. Beri aku kesempatan. Aku menoleh, memandanginya dengan tatapan hampa. Kau pikir ini bisa diperbaiki? Setelah semua dusta? Setelah kau membiarkannya menghinaku? Setelah kau menggunakan uang kita untuknya? Aku akan kembalikan uangnya. Aku akan melakukan apapun. Uangnya bukan masalahnya, Johan, Hardiku. Masalahnya adalah kau meremehkanku. Kau menganggapku begitu bodoh dan mudah dibohongi. Kau menginjak-injak harga diriku. Aku mengambil napas dalam. Aku ingin kau pergi dari sini malam ini. Dia terkejut. Apa? Kemana aku harus pergi? Ke apartemen pelakormu? Atau ke hotel? Aku tidak peduli. Tapi kau tidak bisa tinggal di sini. Tidak malam ini. Risma, ini rumah kita. Tidak lagi, potongku. Sekarang ini rumahku.
Dan aku memintamu untuk pergi. Dia melihat ketegasan di mataku. Perlahan, dia berdiri, tubuhnya seperti orang yang aget 10 tahun dalam satu malam. Aku tidak ingin kehilanganmu, Risma. Kau sudah kehilangan aku, Johan, kataku, suaraku datar. Kau kehilangan aku saat kau memilih untuk berbohong dan mengkhianatiku. Dia mengangguk pelan, lalu berjalan ke kamar. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan koper kecil. Dia memandangku sejenak, seolah-olah berharap aku akan berubah pikiran. Tapi aku tetap diam, berdiri tegak di ruang tamu yang sekarang terasa seperti medan perang. Demi kita, Risma, katanya sebelum menutup pintu. Tolong pikirkan lagi. Begitu pintu tertutup, kakiku lunglai. Aku terjatuh ke sofa, tubuhku gemetar hebat. Air mata yang kutahan selama percakapan tadi akhirnya tumpah. Aku menangis untuk pernikahanku yang telah mati, untuk cinta yang ternyata tak cukup, dan untuk diri lama yang harus kutinggalkan malam ini. Tapi di balik kesedihan yang mendalam, ada sedikit rasa lega. Kebenaran akhirnya terungkap. Topeng telah dilepas. Dan sekarang, aku tahu jalan yang harus kutempuh, jalan yang menyakitkan, tapi menuju kebebasan. 3 hari telah berlalu sejak aku mengusir Mas Johan dari rumah. 3 hari yang diisi dengan kesunyian yang menusuk dan tangis yang tak habis-habisnya. Ibu Sari dengan setia menemaniku, memaksaku untuk makan, dan mendengarkanku saat aku butuh berbicara. Namun, di balik kepedihan itu, sebuah kejernihan mulai muncul. Aku menyadari bahwa hidup harus terus berjalan, dan aku tidak bisa selamanya terpuruk dalam kesedihan. Pada hari keempat, bel rumah berbunyi. Melalui interkom, kulihat Mas Johan berdiri di depan pagar dengan wajah lelah dan pakaian yang tidak sempurna seperti biasanya. Aku menarik napas dalam. Aku tahu pertemuan ini tidak bisa dihindari. Biarkan aku yang hadapi, Bu, kata Ibu Sari dengan wajah tegas. Tidak, Bu. Ini urusanku, jawabku sambil memberanikan diri membuka pintu. Mas Johan masuk dengan langkah ragu. Dia terlihat seperti bukan dirinya. Kemejanya kusut, matanya berkantung, dan ada kesedihan mendalam yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Risma, ucapnya lembut. Johan, balasku dingin. Ada perlu apa? Bisa kita bicara? Mohon. Aku mengangguk dan mengajaknya ke ruang tamu. Ibu Sari dengan sigap masuk ke dapur, memberiku ruang tapi tetap berada dalam jarak yang bisa mendengar jika aku membutuhkan bantuan. Duduk berhadapan, kami seperti 2 orang asing. Ruang antara kami terasa sejauh samudera. Aku sudah putuskan hubungan dengan Tasya, katanya, memecah kesunyian. Aku hanya menatapnya, tidak bereaksi. Bagaimana aku bisa mempercayainya setelah segalanya? Ini benar, Risma. Aku blokir nomornya. Aku tidak akan menemuinya lagi. Kenapa sekarang? Tanyaku. Kenapa tidak sejak awal, sebelum segalanya hancur? Dia menunduk. Aku sadar betapa bodohnya aku. Aku kehilangan hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Kata-katanya terdengar klise dan kosong. Seperti dialog dari film murahan. Jadi, apa yang kau inginkan dariku, Johan? Apa yang kau harapkan dengan memberitahuku ini? Dia menarik napas dalam. Aku ingin kita coba lagi, Risma. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Aku menggeleng, rasa muak mulai menggeliat di perutku. Kau pikir segalanya bisa kembali seperti semudah itu? Tidak, tapi... Tunggu, potongku. Sebelum kita membicarakan hal lain, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aku mengambil tablet dan menunjukkan rekaman dari CCTV rumah yang kusimpan. Video itu menunjukkan Tasya datang ke rumah 2 hari yang lalu saat aku tidak ada, dan Mas Johan membiarkannya masuk. Wajahnya pucat. Itu bukan seperti yang kau pikir. Jangan, Hardiku. Jangan menghina kecerdasanku lagi dengan kebohongan. Kau bilang sudah putus, tapi kau masih menemuinya. Di rumah kita. Dia terdiam, terkalahkan. Lalu, dengan tenang yang mengejutkan, dia mengeluarkan sebuah proposal. Bukan proposal permintaan maaf, tapi proposal bisnis. Risma, dengarkan aku.
Apa salahnya jika kita mempertahankan status quo? Aku akan tetap menjadi suamimu. Aku akan memberikan semua yang kau butuhkan. Keuangan, perlindungan, nama baik. Dan aku akan lebih berhati-hati. Kau tidak perlu tahu tentang yang lain. Aku tertegun. Tidak menyangka dia akan merendahkanku sampai segitanya. Jadi, kau menawariku untuk menjadi istri yang baik sambil kau bersenang-senang dengan wanita lain? Kau pikir aku apa, Johan? Pelacur yang kau bayar untuk diam? Bukan begitu. Aku hanya berpikir. Aku tahu persis apa yang kau pikir. Bentakku, berdiri. Kau pikir aku akan menerima ini karena takut sendirian? Karena takut tidak punya uang? Kau sangat merendahkanku. Risma, realistis saja. Perceraian itu rumit. Reputasimu, reputasiku. Reputasimu. Aku tertawa getir. Kau pikir masih punya reputasi? Setelah semua yang kau lakukan. Dia juga berdiri, wajahnya mulai memerah. Aku masih mencintaimu, Risma. Tapi aku juga butuh variasi. Itu kodrat pria. Kalimat terakhir itu seperti bensin yang disiram ke bara. Kodrat pria? Jangan menghina seluruh kaum pria dengan pembenaran kotor seperti itu. Ayahku tidak pernah melakukan ini. Kakak laki-lakiku tidak. Ini bukan kodrat, ini hanya kelakuan bejatmu. Ibu Sari keluar dari dapur, wajahnya marah. Sudah cukup, Mas Johan. Ibu tidak tahan mendengar ini. Pergi dari sini. Tapi aku mengangkat tangan. Tidak, Bu. Biarkan dia mendengar ini. Aku menatap suamiku, atau mantan suamiku, dengan tatapan penuh kebencian. Kau tahu, Johan, aku lebih menghormati Tasya daripada menghormatimu sekarang. Setidaknya dia jujur dengan niat buruknya. Tapi kau pengecut yang mencoba membungkus kebusukanmu dengan kata-kata manis. Dia terlihat seperti ditampar. Kau bandingkan aku dengan dia. Ya, karena dalam hal kejujuran, dia lebih baik darimu. Dia membeku antara kami. Nafasnya terengah-engah. Sementara aku berdiri tegak dengan kemarahan yang membara. Aku tidak akan menerima tawaran memalukanmu, kataku akhirnya. Aku lebih baik sendirian daripada berbagi suami dengan pelacur. Dan percayalah, aku akan baik-baik saja. Lebih baik daripada baik-baik saja. Dia mengangguk pelan, menyadari bahwa rencananya gagal total. Jadi, ini akhirnya. Untuk pernikahan kita? Ya. Tapi untuk urusan hukum, ini baru awal. Dia memandangiku sekilas terakhir kali, sekilas yang berisi penyesalan, kemarahan, dan mungkin sedikit ketakutan, sebelum berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu pintu tertutup, aku terjatuh ke kursi, tubuhku gemetar. Ibu Sari mendekat dan memelukku. Bu Risma kuat sekali. Ibu bangga. Tapi air mataku mulai mengalir lagi. Bukan karena kehilangan dia, tapi karena betapa hinanya tawar-menawar yang diajukan padaku. Betapa rendahnya dia memandangiku. Bu, tolong carikan nomor pengacara terbaik, pintaku di antara isak tangis. Aku ingin memulai proses perceraian secepatnya. Ibu Sari mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. Baik, Bu. Ibu akan bantu. Malam itu, aku tidur dengan kepastian baru. Jalan di depanku akan sulit, tapi setidaknya aku berjalan dengan harga diri tetap utuh. Tawar-menawar yang memalukan itu justru menguatkanku. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Lebih baik sendirian daripada bersama seorang pengkhianat yang menganggapku bisa dibeli dengan kemewahan dan diamnya atas pengkhianatannya. Pagi setelah pertemuan yang memalukan dengan Mas Johan, aku bangun dengan tekad yang mengkristal. Air mata telah kering, digantikan oleh keteguhan baja. Tawar-menawar hina yang diajukannya justru menjadi katalis terakhir yang kubutuhkan untuk benar-benar membebaskan diri. Aku tidak lagi Risma yang terluka dan ragu. Aku adalah Risma yang siap merebut kembali kendali hidupnya. Ibu sudah dapatkan beberapa referensi pengacara. Bu, lapor Ibu Sari saat aku turun untuk sarapan. Dia meletakkan secari kertas dengan 3 nama dan nomor telepon di samping piringku. Yang pertama, Bu Amara,
katanya spesialis hukum keluarga dan paling tegas. Terima kasih, Bu. Kuambil ponselku tanpa ragu. Tidak ada lagi waktu untuk ditunda. Sekretaris di kantor pengacara Amara O Partners menjawab dengan suara profesional. Aku membuat janji untuk pertemuan pada siang hari itu juga. Tidak ada lagi keraguan dalam suaraku ketika aku berbicara. Hanya ketegasan seorang wanita yang tahu apa yang dia inginkan. Ibu Sari memandangku dengan bangga. Bu Risma seperti sudah jadi orang lain. Ibu lihat api di mata ibu. Aku sudah terlalu lama menjadi korban. Bu, sekarang waktunya aku bertindak. Saat memasuki kantor pengacara Amara di kawasan bisnis yang megah, kakiku tidak goyah. Ruang tunggunya minimalis dan elegan, mencerminkan efisiensi dan profesionalisme. Tak lama, seorang wanita dengan setelan jas abu-abu dan sanggul rapi menyambutku. Bu Risma? Saya Amara. Silakan masuk. Dia mempersilakanku duduk di ruang kerjanya yang luas dengan view kota. Matanya yang tajam namun berempati menatapku. Ceritakan pada saya apa yang terjadi, Bu Risma. Dengan suara yang tenang namun jelas, aku menceritakan semuanya. Mulai dari pesan pertama Tasya, penguntianku ke villa, bukti-bukti digital yang kukumpulkan, hingga tawar-menawar hina yang diajukan Mas Johan. Aku menunjukkan printout bukti transaksi kartu kredit, screenshot media sosial, foto-foto, dan rekaman video yang kumiliki. Amara mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Wajahnya tetap profesional, tapi aku melihat sedikit decikan kemarahan di matanya ketika aku sampai pada bagian di mana Mas Johan memintaku menerima status quo. Setelah mendengar semuanya dan melihat bukti-bukti ini, kata Amara akhirnya, saya bisa katakan bahwa Anda berada di posisi yang sangat kuat. Ini adalah kasus perselingkuhan yang disertai bukti-bukti kuat dan upaya untuk menyembunyikan harta bersama. Dia kemudian menjelaskan prosesnya dengan jelas. Kita akan mengajukan gugatan cerai dengan Anda sebagai penggugat. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa menuntut hal-hal berikut. Pertama, tentu saja perceraian itu sendiri dengan Anda sebagai pihak yang dirugikan. Kedua, pembagian harta gonogini yang adil. Dalam hal ini, mengingat adanya pengeluaran tidak wajar untuk wanita lain, kita bisa menuntut bagian yang lebih besar. Ketiga, nafkah yang layak untuk Anda. Bagaimana dengan rumah yang kami tinggali sekarang? Tanyaku. Rumah itu atas nama siapa? Atas nama kami berdua. Tapi yang membayar hipotek sebagian besar dari saya. Saya yang memiliki bukti transfernya. Amara tersenyum kecil. Bagus. Itu akan memperkuat posisi kita. Kemungkinan besar rumah akan menjadi hak Anda, dengan kompensasi tertentu untuk suami. Tapi mengingat dia telah menggunakan uang bersama untuk perselingkuhannya, kita bisa memperkecil nilai kompensasinya. Dia kemudian membahas sesuatu yang tidak terpikirkan olehku. Dari bukti-bukti transaksi ini, saya melihat ada sejumlah besar uang yang dialihkan ke rekening wanita itu. Kita bisa mempertimbangkan untuk menuntut pengembalian dana tersebut sebagai bagian dari harta bersama yang disia-siakan. Rasa lega yang luar biasa menyergapku. Aku tidak sendirian dalam pertempuran ini. Aku memiliki ahli hukum yang kompeten di belakangku. Prosesnya akan berlangsung sekitar 4 hingga 6 bulan. Tergantung pada kerumitan pembagian harta dan apakah suami Anda akan membangkang atau tidak, jelas Amara. Tapi dengan bukti sekuat ini, saya yakin dia akan lebih memilih bernegosiasi daripada berperang di pengadilan. Bagaimana dengan biaya? Tanyaku, sedikit cemas. Amara tersenyum memahami. Untuk kasus seperti ini, kita bisa bekerja dengan sistem bayaran setelah proses selesai, dari hasil harta yang Anda dapatkan. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang biaya di depan. Itu adalah kabar terbaik yang kudengar. Aku tidak punya akses penuh ke rekening kami sejak konfrontasi itu, dan aku tidak ingin meminjam uang dari keluargaku. Jadi, Bu Risma, tanya Amara sambil menatapku langsung, apakah Anda yakin ingin melanjutkan gugatan perceraian ini? Dengan tanpa ragu, aku menjawab, sangat yakin. Baik. Dia mengulurkan tangannya. Maka kita akan mulai bekerja. Saya akan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Anda telah mengambil langkah yang sangat berani, Bu Risma. Banyak klien saya yang butuh waktu lebih lama untuk sampai pada keputusan ini.
Saat berjalan keluar dari kantor Amara, sinar matahari terasa hangat di wajahku. Untuk pertama kalinya sejak pesan pertama Tasya, aku merasa ringan. Ada jalan keluar. Ada harapan. Ibu Sari menungguku di mobil. Bagaimana, Bu? Aku punya pengacara terbaik, dan kita akan mulai proses perceraian. Jawabku, tersenyum kecil. Dia bilang aku punya posisi yang kuat. Ibu Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, ibu selalu tahu Bu Risma kuat. Malam itu, duduk sendirian di ruang keluarga yang kini sepenuhnya menjadi milikku, aku merenung. Kekuatan baru yang kurasakan bukanlah tentang membalas dendam pada Mas Johan atau Tasya. Ini tentang mengambil alih narasi hidupku sendiri. Selama ini, aku membiarkan orang lain, terutama Mas Johan, mendefinisikan siapa diriku. Istri yang penyayang, yang pengertian, yang memaafkan. Tapi sekarang, aku yang akan menulis bab berikutnya dalam hidupku. Bab di mana aku adalah protagonisnya, bukan korban. Kubuka laptop dan mulai membuat rencana untuk hidupku setelah perceraian. Aku akan membuka kafe kecil seperti yang selalu kuidamkan. Aku akan traveling ke tempat-tempat yang ingin kukunjungi. Aku akan kembali menulis, sesuatu yang kutinggalkan sejak menikah karena tidak praktis, menurut Mas Johan. Pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya foto Tasya dan Mas Johan yang tampak bertengkar di parkiran sebuah mall. Aku menghapusnya tanpa membalas. Mereka bukan lagi urusanku. Mereka bisa memiliki drama mereka. Aku memiliki masa depanku untuk dibangun. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, masa depan itu terlihat cerah. Penuh dengan kemungkinan, penuh dengan kebebasan, dan yang paling penting, penuh dengan diriku yang sebenarnya. Bulan-bulan berikutnya berlalu dengan ritme yang aneh, perlahan namun pasti. Proses perceraian sedang berjalan, dengan berbagai dokumen dan negosiasi yang melelahkan melalui pengacara. Tapi justru dalam masa-masa inilah, tanda-tanda pertama bahwa karma mulai bekerja mulai muncul. Suatu sore, saat aku sedang menyusun rencana bisnis untuk kafe masa depanku, telepon berdering. Itu dari Amara, pengacaraku. Risma, ada perkembangan menarik, katanya dengan suara yang terdengar sedikit senang. Tim hukum Johan meminta untuk mempercepat proses negosiasi. Tampaknya klien mereka sedang tertekan. Tertekan? Kenapa? Tanyaku penasaran. Sepertinya ada masalah dalam bisnisnya. Seorang klien besar membatalkan kontrak properti yang cukup signifikan. Nilainya miliaran rupiah. Jantungku berdebar. Apa itu mempengaruhi proses kita? Tentu saja, jawab Amara. Dia sekarang lebih ingin menyelesaikan perceraian ini dengan cepat agar bisa fokus pada bisnisnya yang sedang goyah. Itu memberi kita leverage lebih dalam negosiasi pembagian aset. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung. Bisnis Mas Johan sedang bermasalah. Selama ini, aku tahu dia telah mengabaikan pekerjaannya demi Tasya. Berapa banyak meeting yang dia lewatkan? Berapa banyak klien yang dia sia-siakan? Rupanya, pengkhianatannya tidak hanya menghancurkan rumah tangganya, tapi juga karirnya. Beberapa hari kemudian, aku secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu mantan kolega Mas Johan, Pak Handoko, di sebuah kafe. Risma, lama tidak berjumpa, sambutnya ramah. Bagaimana kabarmu? Aku tersenyum sopan. Baik, Pak Handoko. Sedang menjalani hari. Dia menghela napas. Sedih mendengar tentang kamu dan Johan. Kami semua di kantor heran. Dia selalu terlihat seperti suami yang sempurna. Aku hanya mengangguk, tidak ingin membahas lebih lanjut. Tapi mungkin itu penyebabnya. Lanjut Pak Handoko tanpa kuminta. Johan akhir-akhir ini sering tidak fokus. Meeting penting datang terlambat. Presentasi tidak dipersiapkan dengan baik. Bahkan ada yang bilang dia sering terlihat bersama wanita lain saat seharusnya sedang meeting dengan klien. Benarkah? Kataku, berusaha terdapat tenang. Iya. Proyek besar dengan grup Santoso itu, yang sudah kami perjuangkan selama berbulan-bulan, batal karena dia tidak datang pada meeting penandatanganan.
Katanya ada urusan keluarga mendadak. Pak Handoko menggeleng. Tapi anehnya, ada staf yang melihatnya sedang makan siang dengan seorang wanita di restoran Mekat hari itu. Aku menarik napas dalam. Jadi itulah yang terjadi. Sementara aku mengira dia setidaknya masih profesional dalam pekerjaannya, rupanya dia telah mengorbankan segalanya, termasuk reputasi bisnisnya, untuk Tasya. Yang lebih parah, tambah Pak Handoko dengan suara rendah. Dia terlibat kesalahan administratif yang serius dalam laporan keuangan proyek. Diduga ada dana yang dialihkan untuk keperluan pribadi. Komisaris sudah mulai menyelidiki. Kembali ke rumah, aku merenungkan semua yang kudengar. Karma tidak selalu datang dengan dramatis seperti dalam film. Terkadang, karma datang secara halus, dalam bentuk kontrak yang batal, reputasi yang ternoda, dan kepercayaan yang hilang. Malam itu, Mas Johan menelepon, hal yang jarang dia lakukan sejak proses perceraian dimulai. "Risma," suaranya terdapat lesu. "Bisakah kita mempercepat proses perceraian ini?" "Kenapa mendesak?" tanyaku, sudah tahu jawabannya. Dunia bisnis itu kecil. Gosip tentang perceraian kita mulai mempengaruhi kepercayaan klien. Beberapa mitra bisnis mendengar tentang perselingkuhan itu. Dia terdiam sejenak. Mereka tidak mau bekerja sama dengan orang yang tidak bisa dipercaya dalam kehidupan pribadinya. Ironisnya menyakitkan. Dia khawatir tentang reputasi bisnisnya sekarang, setelah reputasi sebagai suami yang setia sudah hancur berantakan. "Aku tidak bisa mempercepat proses hukum, Johan. Tapi kau bisa, dengan menerima semua tuntutan pembagian harta tanpa berdebat." Dia menghela napas berat. Aku mempertimbangkannya. Saat menutup telepon, aku merasa campur aduk. Sebagian dari diriku, bagian yang masih terluka, merasa puas melihatnya menderita konsekuensi dari perbuatannya. Tapi bagian lain dari diriku sedih, menyadari bahwa pria yang dulu kucintai telah jatuh begitu rendah. Ibu Sari, yang mendengar pembicaraan itu, duduk di sampingku. "Karma bekerja, Bu Risma. Tidak perlu merasa bersalah." "Apakah ini karma, Bu? Atau hanya konsekuensi alami dari pilihan-pilihan buruk?" "Apapun namanya, itu adil," jawab Ibu Sari dengan bijak. Dia memilih untuk mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai profesional. Sekarang dia kehilangan keduanya. Beberapa hari kemudian, Amara mengirimkan kabar baik. Mas Johan melalui pengacaranya telah menyetujui hampir semua tuntutan kami, termasuk penyerahan rumah kepadaku dengan kompensasi minimal, dan nafkah yang cukup besar selama 2 tahun. "Dia ingin ini selesai," kata Amara. "Bisnisnya benar-benar dalam masalah. Ada kabar dia akan dipecat dari posisi direktur." Jadi, itulah karma pertamanya. Kesuksesan yang dibangun selama bertahun-tahun, karir yang dulu sangat dibanggakannya, kini runtuh karena pilihan-pilihan tidak bijaksana yang dilakukannya dalam beberapa bulan terakhir. Saat menandatangani dokumen persetujuan pembagian harta, aku tidak merasa senang atau menang. Justru, aku merasa bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari seorang pria yang ternyata tidak sekuat yang kukira, dan bebas untuk memulai babak baru dalam hidupku. Karma untuk Mas Johan baru saja dimulai. Tapi bagiku, ini adalah awal dari kebebasan. Dan kali ini, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan proses perceraian yang hampir final dan bisnis Mas Johan yang mulai runtuh, dinamika antara kami bertiga memasuki fase baru yang lebih getir. Tasya, yang dulu begitu percaya diri dengan kemenangannya, kini mulai menunjukkan retak-retak kecemasannya. Rupanya, hidup dengan seorang pria yang sedang terpuruk secara finansial dan emosional tidak semenyenangkan yang dia bayangkan. Pesan-pesan dari nomor tak dikenal, yang kini sudah pasti milik Tasya, kembali berdatangan, tapi dengan nada yang sangat berbeda. "Kau senang sekarang, ya? Bisnis Johan hancur karena stres perceraian ini." Aku membaca pesannya dengan mata dingin. Selama ini, dia dengan bangga memamerkan kemenangannya. Sekarang, ketika konsekuensi datang, dia berusaha menyalahkanku.
Ibu Sari yang kebetulan melihat pesan itu menggeleng kesal. Berani sekali dia. Johan yang merusak bisnisnya sendiri dengan berselingkuh dan mengabaikan pekerjaan. Sekarang malah disalahkan pada Bu Risma. Biarkan saja, Bu, kataku sambil menghapus pesan itu. Dia sedang panik. Tapi Tasya tidak berhenti. Pesan-pesan berikutnya semakin putus asa dan penuh tuduhan. Kau tahu tidak? Gaji Johan sekarang dipotong karena proyeknya gagal? Dia bukan lagi direktur. Kami harus pindah dari apartemen karena tidak bisa bayar sewa. Ini semua salahmu. Dia jadi sering marah-marah sekarang. Dulu tidak pernah seperti ini. Aku tidak membalas satupun pesannya. Seperti yang disarankan Amara, setiap komunikasi langsung bisa digunakan melawanku dalam proses hukum. Tapi lebih dari itu, aku tidak ingin terlibat dalam drama mereka. Biarkan mereka saling menghabiskan energi dalam hubungan yang sudah keropos sejak awal. Suatu sore, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya, dan suara Tasya yang nyaring langsung memecah telingaku. Kau pikir kau menang? Teriaknya tanpa basa-basi. Johan sekarang jadi orang yang menyebalkan. Dia marah-marah terus, minum-minum, dan menyalahkan aku atas semua masalahnya. Kenapa kau telepon aku, Tasya? Tanyaku dengan tenang. Karena ini salahmu. Kalau kau tidak memutuskan untuk cerai, tidak akan segini parah konsekuensinya. Aku menarik napas dalam. Dengarkan baik-baik, Tasya. Johan bukan lagi suamiku. Masalah yang dia hadapi sekarang adalah akibat pilihannya sendiri. Pilihan untuk mengkhianati istrinya dan mengabaikan pekerjaannya. Dan pilihanmu untuk menjadi pelakor. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa getir. Pelakor? Kau pikir aku satu-satunya? Johan sudah selingkuh sejak lama sebelum bertemu aku. Dia hanya pandai menyembunyikannya. Kata-katanya seperti pukulan. Tapi aku sudah terlalu kebal untuk rasa sakit semacam ini. Itu tidak membuatmu lebih baik. Dan sekarang, kau harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Kau. Aku tidak punya waktu untukmu, Tasya. Potongku. Jangan telepon aku lagi. Sebelum dia sempat membalas, aku menutup telepon. Tanganku sedikit gemetar, tapi hatiku tetap tenang. Ibu Sari yang mendengar pembicaraan itu memandangku dengan bangga. Bu Risma sekarang bisa membela diri dengan baik. Sekarang mereka saling menyalahkan. Gumamku. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan akhirnya menunjukkan warna aslinya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari seorang teman yang masih bekerja di perusahaan Mas Johan. Ternyata, masalahnya lebih dalam dari yang kuduga. Johan dan Tasya terlihat bertengkar hebat di parkiran kantor. Cerita temanku itu. Tasya marah-marah karena Johan tidak lagi bisa membiayai gaya hidupnya. Dia bahkan berteriak bahwa dia membuang waktunya untuk seorang pecundang. Ironisnya, Tasya sekarang menggunakan kata-kata yang sama yang dulu dia gunakan untuk mendeskripsikanku. Membosankan, tidak menarik, kepada Mas Johan. Tampaknya, cinta mereka yang sejati tidak cukup kuat untuk bertahan di tengah kesulitan finansial. Puncaknya adalah ketika Tasya mengirimiku pesan terakhir. Sebuah foto tas Hermes dengan caption. Ini hadiah terakhir yang bisa dia berikan. Setidaknya aku dapat sesuatu dari hubungan ini. Kau dapat suami yang broken dan masa depan suram. Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Tapi yang menarik, beberapa jam kemudian, dia mengirim pesan lagi. Kali ini meminta maaf. Maaf. Aku tidak seharusnya melakukan itu. Aku hanya frustasi. Hidup dengannya sekarang sangat menyedihkan. Aku tetap tidak membalas. Biarkan dia merasakan apa yang kurasakan dulu. Diabaikan, tidak dianggap, dan disia-siakan. Pelajaran yang kudapat dari semua ini adalah, hubungan yang dibangun dengan merusak hubungan orang lain tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, penuh gairah dan rasa terlarang. Tapi pada akhirnya, fondasi yang rapuh itu akan runtuh, meninggalkan puing-puing yang harus ditanggung bersama. Perang terbuka ini tidak lagi melibatkanku. Aku sudah keluar dari medan pertempuran. Sekarang, aku hanya menjadi penonton yang melihat dua orang yang dulu menyakitiku saling menyakiti satu sama lain. Dan mungkin,
Itulah karma terbaik untuk mereka. Terpaksa menghadapi kenyataan pahit tentang pilihan mereka, tanpa ada orang lain yang bisa disalahkan. Beberapa minggu setelah insiden telepon yang putus asa dari Tasya, hidupku mulai menemukan ritme barunya. Aku sudah pindah ke apartemen sementara yang lebih kecil tapi nyaman sementara menunggu proses pengalihan kepemilikan rumah selesai. Kafe impianku, Risma's Corner, sudah dalam tahap akhir perencanaan. Namun, karma untuk Tasya mulai menunjukkan taringnya dengan cara yang ironis dan puitis. Suatu pagi, saat aku sedang menikmati cappuccino di balkon apartemen, ponselku berdering. Itu dari Amara. "Risma, ada perkembangan menarik mengenai kasus pengembalian dana yang kita tuntut dari Tasya," lapor Amara dengan suara profesional tapi ada nada puas. "Pengadilan telah mengeluarkan perintah pembekuan sementara pada rekening banknya sampai jumlah tertentu." "Benarkah?" tanyaku tak percaya. "Iya. Berdasarkan bukti transfer yang kita lampirkan, jelas bahwa uang itu berasal dari rekening bersama Anda dan Johan. Hakim setuju bahwa itu adalah penyalahgunaan harta bersama." Perasaan campur aduk menyergapku. Di satu sisi, aku senang keadilan ditegakkan. Di sisi lain, aku merasa sedih bahwa segalanya harus sampai ke titik ini. "Bagaimana reaksinya?" tanyaku penasaran. "Menurut informasi, dia cukup panik," jawab Amara. "Dia sudah terbiasa hidup mewah dengan uang yang bukan haknya. Sekarang dia harus menghadapi kenyataan." Tak lama setelah telepon dengan Amara, aku mendapat pesan dari seorang teman yang kebetulan mengenal Tasya. "Riz, kamu tahu tidak? Tasya kehilangan jobnya sebagai brand ambassador untuk beberapa merek fashion," tulis temanku. Katanya, reputasinya sebagai perusak rumah tangga membuat brand tidak mau diasosiasikan dengannya. Aku menghela napas. Dalam industri yang mengandalkan image, reputasi adalah segalanya. Tasya yang dulu begitu bangga dengan gaya hidup mewah dan popularitasnya di media sosial, kini menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Siangnya, aku memutuskan untuk bertemu dengan teman tersebut, Sari, untuk makan siang. Yang lebih parah, cerita Sari sambil meminum smoothie-nya. Tasya sekarang dijauhi oleh circle pertemanannya yang dulu. Banyak yang takut reputasinya tercoreng karena kedekatan dengannya. "Tapi bukannya dulu mereka mendukung hubungan Tasya dengan Johan?" tanyaku. Ingat betul bagaimana teman-teman Tasya bahkan memberi like dan komentar mendukung di foto-foto mereka. Sari menggeleng. "Mereka mendukung saat Johan masih kaya dan berpengaruh. Sekarang kamu tahu sendiri keadaan Johan. Ditambah reputasi Tasya yang hancur, mereka lebih memilih menjaga jarak." Aku teringat pada sebuah quote yang pernah kubaca. "When you build with bricks others have thrown at you, you build an unshakable foundation." Aku telah membangun fondasi baru dari puing-puing kehidupanku yang hancur. Sementara Tasya, yang dulu melemparkan batu-batu itu, kini justru tertimpa oleh fondasi rapuh yang dibangunnya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku secara tidak sengaja bertemu dengan Tasya di sebuah department store. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia tidak lagi tampil sempurna seperti dulu. Rambutnya terlihat kusam, make-upnya minimalis, dan yang paling mencolok, dia tidak mengenakan satupun perhiasan atau aksesori mewah yang dulu selalu menjadi trademarknya. Dia melihatku, dan untuk pertama kalinya, bukan senyum sinis yang dia tunjukkan, tapi wajah lesu dan penuh penyesalan. Aku mengangguk singkat dan berbalik untuk pergi, tapi dia memanggil namaku. "Risma, tunggu." Aku berhenti tapi tidak menoleh. "Ada perlu apa, Tasya?" Aku ingin minta maaf." Sekarang aku menoleh, memandanginya dengan tenang. "Untuk apa tepatnya?" Untuk segalanya." Suaranya kecil. Aku tidak menyangka segalanya akan berakhir seperti ini. "Apa yang kau harapkan? Bahwa kau bisa mengambil suami orang, menghancurkan keluarganya, dan hidup bahagia selamanya?" Dia menunduk. Dulu Johan bilang pernikahannya sudah hancur. Dia bilang kamu tidak mencintainya lagi. Aku pikir kami menemukan cinta sejati." Aku tertawa getir. "Dan sekarang? Masih percaya itu?" Dia menggeleng, matanya berkaca-kaca. Dia bukan pria yang kukenal dulu.
Sekarang dia berbeda. Atau mungkin, itulah dia yang sebenarnya. Seorang pembohong yang pandai yang akan mengatakan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia diam, tak bisa membantah. Karma bukan tentang aku membalas dendam padamu, Tasya, kataku. Karma adalah tentang kau menuai apa yang kau tabur. Kau menabur pengkhianatan, dan sekarang kau menuai kehancuran. Aku tahu. Air matanya akhirnya tumpah. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, teman-teman, reputasi. Bahkan uang yang dia berikan harus kukembalikan. Apa kau masih bersamanya? Tanyaku penasaran. Dia mengangguk pelan. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Keluargaku sudah tidak mau menerimaku setelah tahu apa yang kulakukan. Saat itu, aku justru merasa kasihan padanya. Betapapun sakitnya hatiku, aku masih memiliki dukungan dari keluarga dan teman-teman. Tasya, dia telah mengorbankan segalanya untuk seorang pria yang ternyata tidak sebaik yang dia kira. Kau masih muda, Tasya, kataku. Mungkin ini saatnya kau introspeksi dan membangun hidupmu dengan cara yang benar, tanpa merusak milik orang lain. Aku berbalik dan pergi, meninggalkannya sendirian di antara rak-rak pakaian. Bukan lagi dengan perasaan benci atau dendam, tapi dengan sebuah pengertian bahwa hidup sudah memberikan pelajaran yang keras padanya. Karma untuk Tasya telah bekerja dengan sempurna. Dia yang dulu begitu sombong dengan kemenangannya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa yang dia menangkan sebenarnya adalah perangkap yang akan menghancurkannya. Dan pelajaran terbesar yang kudapat dari semua ini adalah, kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri-sendiri. Hari yang kutunggu-tunggu dan kutakuti akhirnya tiba. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ruang Sidang 304. Udara terasa dingin dan kaku, dipenuhi oleh aroma kayu lawas dan kertas dokumen. Aku duduk di bangku penggugat, mengenakan setelan jas biru tua yang membuatku merasa lebih percaya diri. Di sampingku, Amara dengan tablet dan berkas-berkas yang tersusun rapi. Di seberang ruangan, Mas Johan duduk dengan bahu yang agak membungkuk, didampingi pengacaranya yang terlihat kurang bersemangat. "Tenang, Bu Risma," bisik Amara sambil menekan tanganku yang berkeringat. "Kita punya posisi yang sangat kuat." Hakim perempuan parubaya dengan wajah tegas memasuki ruangan. Sidang perceraian antara Risma Dewi Pratiwi melawan Johan Pratama. Kita mulai. Prosesnya berjalan dengan lancar dan cepat. Amara mempresentasikan kasus kami dengan gamblang, disertai bukti-bukti yang tak terbantahkan. Foto-foto, transaksi keuangan, rekaman percakapan, dan saksi-saksi yang semua mengarah pada satu kesimpulan. Mas Johan telah melakukan pelanggaran pernikahan yang berat. Saat giliran pengacara Mas Johan berbicara, pembelaannya terdengar lemah. Klien saya mengakui kesalahannya dan telah berusaha untuk berbaikan, namun pihak penggugat menolak. Hakim mengangkat alis. Berusaha berbaikan? Dengan menawarkan status quo di mana pernikahan tetap dipertahankan sementara perselingkuhan terus berlanjut. Pengacara Mas Johan terlihat gugup. Itu bukan maksud sebenarnya, Yang Mulia. Saat putusan akan dibacakan, aku memandang Mas Johan untuk terakhir kalinya. Dia menunduk, tak sanggup menatap mataku. Aku melihat seorang pria yang hancur, bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan segalanya. Reputasi, karir, dan sekarang keluarganya. Hakim memutuskan sebagai berikut, suara hakim menggema di ruangan yang sunyi. Perceraian dikabulkan. Aset bersama dibagi dengan ketentuan sebagai berikut. Rumah tempat tinggal di Jalan Kemang Utara sepenuhnya menjadi hak penggugat. Rekening bersama dengan saldo saat ini menjadi hak penggugat. Terdakwa diwajibkan membayar nafkah selama 24 bulan sebesar 20 juta rupiah per bulan. Kemudian hal yang tak terduga terjadi. Hakim menambahkan, berdasarkan bukti penyalahgunaan harta bersama, terdakwa diwajibkan mengembalikan dana sebesar 375 juta rupiah yang telah diberikan kepada pihak ketiga,
Tasya ke Isya. Pihak ketiga diwajibkan mengembalikan dana tersebut dalam waktu 30 hari. Aku melihat wajah Mas Johan yang semakin pucat. Itu adalah pukulan terakhir. Pengakuan resmi di pengadilan bahwa dia telah menyia-nyiakan uang keluarga untuk wanita lain. Setelah sidang usai, Mas Johan mendekatiku. "Risma," ucapnya dengan suara serak. Aku benar-benar minta maaf. Aku memandangnya untuk terakhir kalinya. "Aku menerima maafmu, Johan. Tapi itu tidak mengubah apapun. Semoga kamu menemukan kedamaian." Apa kita bisa tetap berteman?" Aku menggeleng pelan. "Tidak. Beberapa luka terlalu dalam untuk dijadikan fondasi pertemanan. Lebih baik kita masing-masing melanjutkan hidup." Dia mengangguk, memahami bahwa ini benar-benar akhir. Saat dia berbalik dan berjalan keluar ruang sidang, aku melihat seorang pria yang harus memulai dari nol lagi di usia pertengahan 30-an. Tapi yang kurasakan bukan kemenangan, melainkan pembebasan. Di luar pengadilan, Amara memelukku. "Kamu sangat kuat, Risma. Banyak klien di posisimu tidak seberani ini." "Terima kasih untuk segalanya, Amara. Kamu tidak hanya menjadi pengacaraku, tapi juga teman yang mendukung." Saat aku berjalan menuju mobil, ada satu orang yang tak kuharapkan untuk melihat. Tasya. Dia berdiri di balik pilar, wajahnya sembab. Rupanya dia datang untuk mendengar putusan tersebut. "Dia harus mengembalikan uang itu," katanya padaku. Suaranya hampa. "Aku sudah menjual semua barang yang dia berikan, tapi masih kurang." Aku turut sedih. "Tasya," kataku. "Tapi itu adalah keputusan pengadilan. Dulu aku pikir dia adalah pria impianku. Tapi yang kudapat adalah mimpi buruk." "Kadang," kataku sambil membuka pintu mobil, "kita harus melalui mimpi buruk untuk terbangun dan menyadari kebenaran." Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Aku melewati jalan-jalan yang sama, melihat pemandangan yang sama, tapi semuanya terasa baru. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari penjara setelah bertahun-tahun. Dunia terasa lebih cerah, lebih lapang, dan penuh kemungkinan. Sesampainya di apartemen sementaraku, Ibu Sari sudah menunggu dengan makan malam spesial. "Bagaimana, Bu?" tanyanya penuh harap. "Semuanya selesai, Bu. Aku resmi bebas." Ibu Sari memelukku erat. "Selamat, Bu Risma. Bab baru hidup Ibu dimulai." Malam itu, duduk sendirian di balkon dengan secangkir teh, aku merenungkan perjalananku. Dari istri yang percaya buta, menjadi wanita yang dikhianati, lalu menjadi pejuang yang bangkit, dan akhirnya menjadi seorang yang bebas. Keputusan hakim hari ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang penutupan. Tentang keadilan yang ditegakkan. Tentang sebuah bab yang akhirnya bisa ditutup dengan layak. Aku mengambil jurnalku dan menulis. Hari ini, aku tidak lagi menjadi Risma yang menjadi istri Johan. Aku menjadi Risma yang sepenuhnya milikku sendiri. Prosesnya menyakitkan, tapi necessary. Seperti kupu-kupu yang harus berjuang keluar dari kepompong untuk bisa terbang. Mereka mengatakan karma adalah balasan terbaik. Tapi menurutku, hidup yang baik adalah balasan terbaik. Dan hari ini, hidup baikku benar-benar dimulai. Esok hari, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bangun tanpa beban. Tanpa pertanyaan, tanpa keraguan, tanpa rasa sakit. Hanya dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, aku akan baik-baik saja. Dan untuk seorang wanita yang pernah hancur, keyakinan itu adalah kemenangan terbesar.